Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar jelas? Halo, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, Jelas, jelas. siap. Yang apa namanya, saudaranya, tetangganya boleh ya diajak ya? Jadi biar rame seminar kita malam hari ini. Oke, sudah siap mulai semuanya? Siap. Insya Allah siap ya, oke. Siap. Screenshot aman ya, Bu? Terlihat jelas ya semuanya ya? Aman? Screen ini saya, PPT saya aman? Halo? PowerPoint saya bisa terlihat jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Baik, kita mulai saja. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu parents semua yang insya Allah malam hari ini semoga dicatat sebagai ikhtiar kita, sebagai bentuk usaha kita untuk mencetak generasi penerus yang insya Allah soleh solehah dan juga bisa menjadi sosok anak yang bahagia, insya Allah sukses mulia di dunia dan di akhirat ya Bapak Ibu ya, parents ya. Baik, sebelum Amin. kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, parents, hari ini kita mau membahas sebuah tema yang bagi saya eh, sebuah hal yang terkadang kita tuh tidak sadar gitu ya, bahwasanya bisa jadi kita tuh melukai batin anak kita. Nah, jadi misal bisa jadi misal anak kita tipenya kayu, nah kita orang tuanya tipenya besi. Kita sebagai orang tua yang tipikal besi itu pengennya menempa anak seperti kita dulu ditempa orang tua kita karena kita tipenya besi. Nah, sedangkan anak kita tipenya kayu. Ibarat besi kalau ditempa harus dipukul, dibakar, dipukul sampai dia padat, sampai dia keras, baru dia nanti dibentuk entah itu jadi pedang, entah itu jadi keris gitu ya. Nah, tapi anak kita ternyata tipenya kayu. Kita pukul sekali, dia mulai penyok-penyok tuh ya. Dipukul dua kali, mulai retak. Dipukul tiga kali, tambah retak. Dipukul empat kali, hancur dia gitu kan. Nah, jadi eh, dalam kita melakukan pola asuh anak, kita juga harus menyesuaikan nih. Kira-kira anak kita tuh tipe atau unsurnya apa begitu ya. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya malam ini kita melaksanakan webinar supaya Bapak Ibu, parents bisa tahu nih kira-kira nanti anak saya tuh tipenya apa begitu ya. Terus bagaimana sih pola asuhnya mereka seperti itu. Nah, kita lebih fokus ke menyembuhkan luka batin. Jadi kita Bismillah semoga belum terjadi ya ke anak ibu semua. Jadi bisa kita lakukan langkah preventif. Toh pun sudah terjadi, gimana sih cara menyembuhkan luka batinnya? Lah nanti kita bisa sharing juga pada malam hari ini. Semuanya sudah siap ya? Ya, Siap. Oke, wah ini semangat nih, Bu. Bu siapa nih? Bu Haryani paling siap nih. Terima kasih iya. Bu Haryani. Udah lama nggak ketemu, Pak, kita, Pak. Ya? Udah lama nggak ketemu kita. Oh iya, Bu Ah, Haryani ini UMKM ya? iya, Pak. Oh siap. Biasa saya UMKM juara juga kan? siap. Berkecimpungnya di UMKM. Sekarang saya di potensi genetik, Bu. Jadi pengen membantu orang tua juga. Oke. Oh Terima iya, nanti kasih. saya mau ambil sertifikat ya, Pak. Oh, Siap, siap Bu Haryani. nah, Oke, terima kasih. baik Bapak Ibu, ini sosial media kita, boleh dong di-follow ya. Jadi untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang bagaimana parenting, bagaimana dalam mengasuh anak, bagaimana menangani anak, kehebatan anak, pola komunikasi, cara belajar, itu ada di Instagram kita semua ya Bapak Ibu ya. Di _potensi.hebatmu, silakan dicek Instagramnya, nanti dilihat scroll-scroll aja, feednya kita banyak banget kita tentang parenting seperti itu ya. Terus ini TikTok kami, yuk ketahui _potensi hebatmu. Di sini juga banyak video yang kita share tentang bagaimana sih pola asuh, cara belajar seperti itu. Nah ini WA saya 081286061689. Silahkan misal mau konsultasi lebih dalam, ada juga di grup ya.
Silahkan tanya-tanya di grup boleh. Kita pokoknya sharing-sharing aja yang bermanfaat gitu ya. Nah, ini Facebook saya, Facebook page boleh juga di-follow. Ini YouTube kami di Maju Bersama Tanabe. Ini tadi kita udah record ya. Insya Allah nanti kita share juga ke YouTube biar parents yang nggak bisa ikut malam ini bisa apa namanya menyaksikan juga, bisa mengetahui juga tentang manfaat dari webinar pada malam hari ini. Oke, lalu ini kita ada website juga Bapak Ibu di www.potensihebatmu.com. Silakan dicek website kami. Insya Allah di situ informasi mengenai potensi genetik sudah banyak kita share. Seperti itu ya. Boleh difoto nih nanti kalau pas selesai webinar di follow. Insya Allah nanti di fallback ya. Tenang aja. Oke, baik kita lanjut ke materi. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya nih, misal seperti halnya di video ini ya, di video yang tampak di screen ya. Misal gini, anak-anak ujian kita hari ini adalah memanjat pohon. Nah, ujiannya sama nih, Bu. Ujiannya sama. Tapi anak kita, misal ada yang tipenya burung, ada yang tipenya monyet, ada yang tipenya pinguin, ada yang tipenya gajah, ada yang tipenya ikan, ada yang tipenya apa nih anjing laut, ada yang tipenya anjing gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau dari gambar ini yang akan memenangkan apa namanya kompetisi memanjat pohon, kira-kira tipe yang mana Bapak Ibu? Monyet. Monyet ya, oke. Nah, begitu juga dengan pola asuh, termasuk materi hari ini tentang menyembuhkan luka batin. Misal gini, Bapak Ibu punya anak tipikal monyet ya. Terus gini, eh nak, ayah itu jago berenang loh. Ayah itu pinter cari ikan di laut gitu ya. Kamu ini apa sekarang belajar ya, belajar cari ikan di laut. Kira-kira kalau monyet nyari ikan di laut bisa nggak Bu? Enggak. Nggak ya. Terus kamu gimana sih? Kok kamu nggak bisa nyari ikan di laut? Nah, terus menggunakan kata-kata yang kasar. Anaknya bisa luka batin nggak Bu? Bisa ya, Iya. karena apa? Iya. Kita memberikan perintah, kita memberikan sebuah ujian yang tidak sesuai dengan potensinya dia, gitu loh. Jadi terus kita paksain lagi, kok kamu nggak bisa sih? Ayah aja bisa, gitu kan. Terus eh, harusnya tuh ini tuh sesuatu hal yang mudah loh. Kebetulan ayahnya tipikal ikan gitu ya, yang pintar cari ikan di laut. Anaknya dilalah tipikal monyet gitu ya. Akhirnya anaknya merasa, Iki loh. aku kok nggak bisa nyari ikan ya, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya akan merasa dirinya, mohon maaf, merasa dirinya bodoh. Itu seperti yang disampaikan oleh Einstein. Oke, terus ini, akhirnya dibalik nih. Si monyet sombong kan, tadi kan dia habis memenangkan kompetensi kayak aku gitu. Nah, terus kalau misal dibalik gitu gimana? Kan apa namanya setiap orang itu kan punya potensi beda-beda ya. Jadi si monyet tadi dengan menyombongkan diri karena dia berhasil mengambil buah di atas pohon, dia ngeledek si ikan nih. Kamu bisa nggak ngambil buah di atas pohon itu seperti aku gitu kan? Si ikannya juga karena dia merasa dia punya apa keahlian atau kompetensi di bidang lain, lah terus kamu bisa nggak berenang gitu kan? Dan menyelam dalam waktu yang lama. Jadi itulah Bapak Ibu. Kenapa kita harus mengetahui potensi anak secara genetik, potensi aslinya. Jadi sudah tidak zaman lagi ya, misal, oh tetanggaku anaknya pintar matematika sampai olimpiade. Yaudah deh, kamu ikut les matematika ya biar kayak dia. Nah, padahal anaknya bisa jadi bakatnya nggak di matematika, bisa jadi bakatnya di seni, bisa jadi bakatnya di olahraga. Tapi karena kita menggunakan tolak ukur dari orang lain, menggunakan tolak ukur dari tetangga kita menggunakan tolak ukur di luar dari potensi genetik anak kita, maka apa yang terjadi? Itu tadi, anak kita akan merasa bodoh, Bapak Ibu. Nih, kata Einstein, setiap orang itu jenius. Saya lebih suka menggunakan kata unik. Setiap orang itu unik. Tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dia bodoh. Itu kata Albert Einstein. Jadi ini penting banget Bapak Ibu. Sekarang kita jangan pernah lagi menggunakan tolak ukur orang lain, tolak ukur tetangga untuk standar keberhasilan anak kita gitu ya. Jadi kita ketahui dulu nih apa yang menjadi kelebihan dia, apa yang menjadi kehebatan dia, apa yang menjadi fokusnya dia, disitulah kita optimalkan. Nah kalau di Steven itu namanya smart cost. Jadi kita udah nggak lagi tuh buang-buang uang. Wah,
tetanggaku anaknya pintar matematika, anak kita dilesin matematika. Tetanggaku pintar renang, diikutin les renang. Tetanggaku pintar apa namanya sains, diikutin les sains. Padahal anaknya bakatnya di seni gitu ya. Jadi akhirnya kan buang-buang uang itu namanya stupid cost. Tapi kalau kita udah tahu, oh anakku bakatnya di seni, ya udah apapun yang berkaitan dengan seni untuk meningkatkan skillnya dia di bidang kesenian, saya keluarkan biaya deh, mahal nggak masalah. Yang penting anakku bisa menjadi seorang seniman, jadi seorang yang kreatif, nantinya itu bisa menjadi bekal hidupnya dia di masa depan. Nah, seperti itu. Itulah konsep dari potensi genetik, Bapak Ibu. Kita ketahui dulu apa yang menjadi kehebatan anak-anak kita ketahui dulu apa yang menjadi kehebatan, kelebihan, potensi mereka, baru kita optimalkan secara maksimal biar mereka bisa menjadi orang yang fokus, satu, hebat. Jadi kita biar kalau udah dites kan nanti ketahuan, oh ini anak ini tipe ke sensing, dia tipe ke gajah, kuat, pinter. Nah, yaudahlah saya jadikan dia di bidang kemiliteran. Nah, gitu. Terus itu kan berarti kan kita udah ketahui nih, fokusnya di bidang kemiliteran. Satu, oh ya, saya mau jadikan dia tentara. Nah, tadi satu nih. Terus jadikan dia hebat. Saya jadikan dia misal dimasukin sampai ke Akmil gitu ya. Jadi menjadi seorang komandan yang terhebat lah, komandan yang pangkatnya sampai tinggi, yang pinter ya, kayak Mayor Teddy gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu dari awal, kita bisa fokus ke smart cost-nya. Kita bisa fokus ke pengembangan potensi secara genetik, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya lagi. Bapak Ibu percaya nggak kalau anak kita tuh unggul? Anak kita tuh bibit unggul, Bapak Ibu percaya nggak? Halo? Di mute ya? Boleh jawab di komen deh. Boleh jawab di komen ya, di chat ya. Oke. Anak kita tuh bibit unggul Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal, wah tetanggaku anaknya bisa masuk jadi tentara. Nah ternyata potensi anak kita tuh dia di bidang koki. Nah, oh tetanggaku anaknya tuh bisa jadi polisi sampai masuk Akmil. Bisa jadi kok bakat anak kita tuh dokter. Nah gitu ya. Jadi anak kita tuh bibit unggul. Cuma yang jadi pertanyaan, kita sudah tahu belum anak kita tuh nanti bisa jadi bibit unggul di mana? Sekarang saya tanya, kalau misal bibit unggul, bisa ditanam di mana aja nggak? Ayo, silakan jawab di komen ya. Kita kan percaya nih tadi, percaya. Ada Bu Haryani, ada Bu Mia, ada Bu Latifah. Percaya kalau anaknya bibit unggul. Ya jadi pertanyaan, kalau kita merasa anak kita bibit unggul, bisa nggak ditanam di mana aja, Bapak Ibu? Kan bibit unggul kan? Bisa nggak? Silakan jawab di chat. Nggak bisa. Oke, gimana Bu Latifah? Nggak bisanya kenapa nih? Tidak, Cia Candaya Yohan. Oke, tidak. Oke. Nah, ini dia. Bapak Ibu eh, tahu kurma ya? Kurma tahu ya Bapak Ibu ya? Kurma. Kurma itu kira-kira kalau ditanam di sawah gitu bisa hidup nggak Bu? Di sawah yang apa namanya? eh Sawah yang perairannya banyak gitu. Kalau kurma ditanam di sawah bisa nggak Bapak Ibu? Kurma terbaik deh. Anak Ibu dianggap varietas bibit unggul kurma terbaik gitu. Kan tadi kan bibit unggul kan, terus ditanam di sawah gitu, yang airnya banyak. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Kurma ditanamnya di sawah gitu. Bisa nggak? Silakan dijawab. Sesuai dengan potensinya. Ya, harus ditanam di lahan yang baik. Nggak bisa. Ya. Terus kembali saya balik. Misal Bapak Ibu anaknya tuh bibit unggul padi varietas terbaik padi ya, ditanam di gurun lahan gersang gitu. Kira-kira bisa bisa hidup nggak Bapak Ibu? Jadi anaknya Bapak Ibu tuh bibit unggul padi terhebat lah pokoknya. Terus ditanam di lahan gersang, tandus gitu ya, nggak bisa kan ya? Nah, itulah kenapa bibit unggul itu perlu lingkungan, perlu lahan, perlu media sesuai dengan potensi genetiknya Bapak Ibu. Tadi saya bilang, kalau anak Bapak Ibu tipikal kurma, ya harus ditanamnya di lahan tandus, di padang pasir gitu ya, karena memang ekosistemnya mereka di sana gitu. Kalau tipikal anak Ibu itu bibit unggulnya padi, ya berarti harus ditanamnya di lahan persawahan yang membutuhkan banyak air. Nah, jadi di situ kita bisa mulai berpikir ya, oh iya ya, jadi nggak bisa tuh, oh dilelah tetangganya tipikalnya kurma, dilesin matematika jadi juara olimpiade. Ya memang dia potensinya kurma, terus ditanam di lingkungan yang sesuai. Lah anak kita tuh tipikal padi.
karena kita melihat tetangga kita tadi bibit unggul kurma terus sukses, kita tanam padi kita, bibit anak kita tadi di lahan tandus gitu ya, di padang gersang seperti hanya kurma, mati bu anak kita. Udah anak kita stres, kita banyak mengeluarkan biaya. Nah, itu namanya stupid cost. Jadi, mulai sekarang karena kita udah tahu anak kita unik, nah kita ketahui dulu nih Bu, bakat asli anak kita tuh apa. Terus kita kembangkan secara optimal, itu tadi. Oke, nah berkaitan dengan materi hari ini, sekarang saya tanya. Ini apa Bapak Ibu? Keris ya Bapak Ibu ya. Chris ya, Chris apa yang bisa nyanyi ya, Chris Dayanti ya, gitu ya. Chris apa yang bisa tinju ya, Chris John. Nah, oke, ini Chris ya Bapak Ibu ya, Chris. Nah, kira-kira kalau Chris itu pola asuh atau dia dibentuk jadi Chris itu dengan cara apa Bapak Ibu? Chris bagi untuk menghasilkan sebuah keris terbaik itu cara membuatnya itu diapain? Apakah dielus-elus? Apakah harus ditempa, dibakar, ditempa, dimasukin air, dibakar, ditempa lagi? Apakah diukir? Apakah dipahat? Ditempa ya? Oke, betul. Oke nih, ini keris. Kerisnya ditempa ya. Jadi untuk menghasilkan keris itu sebuah biji besi itu dibakar dulu sampai dia meleleh cair ya. Terus nanti dicetak dia biasanya jadi sebuah kotak itu atau gumpalan lah ya. Dari gumpalan ditempa terus itu biar padat Bapak Ibu. Ditempa, dibakar lagi, ditempa lagi, dibakar lagi, ditempa. Oh, udah mulai agak keras. Cemplungin ke air dingin biar dia ada namanya kayak shock terapi ya. Dibakar lagi, ditempa lagi. Namanya besi semakin ditempa semakin kuat gitu ya. Itulah kalau tipikal anak kita besi atau keris itu tadi saya analogikan sebagai keris. Nah, sekarang kalau misal tipikal anak kita tuh tongkat kayu Bapak Ibu. Tongkat kayu. Tongkat kayu kalau ditempa bisa nggak Bapak Ibu? Kayak keris tadi. Tongkat kayu ditempa nih kayak keris. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Hancur Pak. Mungkin dipukul sekali masih kayak bluk gitu ya. Dipukul dua kali udah mulai kayak retak-retak. Dipukul tiga kali tambah retak. Dipukul empat kali tambah mulai hancur. Dipukul lima kali hancur dia. Nah itulah. Bisa jadi kalau anak kita tipikalnya adalah kayu, kita lakukan pola asuh menggunakan penempaan seperti besi, bisa jadi menyebabkan luka batin Bapak Ibu ke mereka. Jadi kita harus tahu nih anak kita potensinya seperti apa, kehebatannya dia, kelebihannya apa, pola asuhnya bagaimana beda-beda. Jadi biar anak itu bisa menjadi insan yang insya Allah tadi fokus satu hebat. Anak kita bisa menjadi insan yang sukses mulia seperti itu. Oke. Nah, ini fakta penghambat kesuksesan Bapak Ibu. Jadi boleh nih difoto atau diperhatikan banget ya. Jadi berdasarkan dari riset, fakta penghambat kesuksesan itu ada 6 Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah rumah tangga tidak harmonis. Ini benar banget. Jadi anak itu adalah pecontoh terbaik Bapak Ibu, pecontek terbaik. Apalagi di usia 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun itu otak yang berkembang adalah limbik Bapak Ibu. Itu namanya otak mamalia. Limbik itu dia cara belajarnya adalah meniru. Yang kedua adalah dia menggunakan emosi. Makanya kenapa kalau kita punya anak di bawah 7 tahun itu kadang suka tantrum, kadang suka ngambek, kadang suka marah yang berlebihan karena memang usia 0 sampai 7 itu yang berkembang adalah otak limbiknya. Otak yang lebih dominan untuk meniru dan juga dia menggunakan perasaannya. Nah, makanya kalau kita punya anak di goal period ya, sampai 7 tahun itu tadi, 0 sampai 7 tahun, sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus bisa menunjukkan rumah tangga yang harmonis gitu ya. Suami istri saling peduli, suami istri saling sayang. Insya Allah itu akan menjadi bekal terbaik untuk anak kita. Nah, kita bisa mencontoh yang baik itu dan insya Allah akan dia terapkan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tidak tahu pengembangan karir. Jadi tadi kita tidak tahu nih potensi anak kita apa. Terus nanti kita tidak bisa tahu nih, oh anakku tuh sebenarnya tipikal apa sih? Terus ngembangin karirnya gimana? Lah potensinya aja nggak tahu gimana mau mengembangkan karir kan? Nah oleh karena itu kita yang paling penting adalah kita harus tahu dulu nih potensi anak kita apa supaya nanti bisa kita fokus untuk mengembangkan karirnya. Yang tadi fokus satu hebat atau smart course ya biaya yang smart, biaya yang sesuai dengan mengembangkan potensinya secara genetik. Nah, terus ini tidak paham yang diperjuangkan. Jadi misal
saya tipikal thinking ya. Saya tuh orang yang apa namanya suka menganalisa, suka mengmanajemen. Terus saya tuh orang yang sangat teknis banget, suka dipikirin apa-apa gitu ya. Kalau misal saya itu tipikal thinking itu adalah chemistry atau yang saya perjuangkan adalah tahta. Jadi saya tuh pengennya diakui, saya tuh pengennya tuh mendapatkan posisi tertentu gitu ya. Misal saya punya harta banyak, saya dicintai banyak orang, saya bisa menolong orang banyak, saya mendapatkan pujian, tapi saya nggak punya tahta, saya nggak punya kedudukan, saya tidak diakui orang, itu saya nggak bahagia, Bapak Ibu. Sebagai orang thinking, saya nggak bahagia. Misal, Bapak Ibu atau anaknya tipikal sensing. Sensing itu yang diperjuangkan adalah harta. Misal dia punya jabatan, dia dipuji, dia dicintai, dia bisa nolong orang, tapi dia nggak kaya. Nah, dia nggak bahagia, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih potensi genetik anak kita apa, terus apa yang jadi chemistry-nya. Apa sih yang dia perjuangkan? Puncak kesuksesannya dia tuh apa sih? Nah, kita harus tahu juga Bapak Ibu. Nah, itu nanti ada di ending ya, kita kasih tahu caranya bagaimana. Nah, bingung menetapkan prioritas. Nah, ini jadi terkadang kita sebagai orang tua tuh punya keinginan yang banyak kepada anak, tapi kita tidak ngelihat nih anaknya nih mau apa enggak, anaknya itu siap atau enggak gitu ya. Kita pengennya, wah ini tadi ngikutin tolak ukur tetangga. Eh Tetanggaku pinter matematika, lesin matematika. Tapi tetanggaku pinter renang juga, ikutin renang. Wah, anak tetanggaku ada yang jago bola, diikutin les bola juga. Akhirnya bingung nih anak sebenarnya mau diarahkan jadi orang yang ahli di sepak bola, ahli di renang, apa ahli matematika gitu ya. Jadi nggak ada prioritas. Tapi kalau kita udah tahu potensinya apa, kita bisa kembangkan. Nah, tidak tahu profesi terbaiknya. Nah, ini juga. Jadi, setelah kita nanti tahu apa sih yang jadi potensi genetiknya dia, aslinya dia, fitrahnya dia tuh apa sih? Nah, nanti kita bisa cari tahu juga nih profesi terbaiknya dia apa. Nanti kayak sensing itu eh, apa namanya profesi terbaiknya adalah sebagai trader, sebagai sales, sebagai eksekutif. Nanti kalau thinking dia tuh sebagai komandan, manajer, di bagian manajemen, sebagai CEO, sebagai konsultan. Nanti kalau intuiting itu dia harus jadi owner, harus jadi top kreator karena dia tidak bisa jadi karyawan pada dasarnya. Kalau anak ibu tipikal feeling terus dijadikan public speaker ya, public speaker, motivator, influencer. Jadi beda-beda Bapak Ibu profesi anak kita itu mengikuti apa yang menjadi potensinya mereka seperti itu. Nah, terus bingung mengembangkan diri. Nah, gimana kita mau mengembangkan anak kita, potensi anak kita aja nggak tahu gitu kan. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi potensi mereka dan bagaimana mengembangkannya, nah itu kita ada namanya Stephen Genetik, Bapak Ibu. Jadi dengan Stephen Genetik, kita tuh bisa mengenali loh potensi genetik anak-anak kita. Nantinya kita bisa mengoptimalkan untuk profesi dan karir terbaik, terus jurusan sekolah, cara belajar, pola komunikasi, terus memilih pasangan ideal. Misal, Pak, saya udah menikah, tapi pola komunikasi saya dengan suami atau dengan istri kok nggak nyambung-nyambung ya, Pak. No, gimana ya kira-kira? Nah, itu nanti ada juga, Bu, bisa dijawab di Steven. Terus keluarga, aliran energi keluarganya gimana? Apakah suami sebagai mentor istri? Apakah suami didukung istri? Apakah suami mendukung istri? Apakah suami sama istri memiliki mesin kecerdasan yang sama? Nanti antara suami dengan apa si ayah dengan anak, ibu dengan anak itu aliran energinya harus diketahui Bapak Ibu supaya nanti ketahuan bagaimana dalam pola komunikasi, terus termasuk ke aspek keberuntungan. Jadi kalau suami itu sebagai mentornya istri, istri itu sumber keberuntungannya suami. Misal ayah mentornya anak, nah anak ini adalah sumber keberuntungan dari si ayah. Jadi misal ayahnya nih seorang pelaku usaha gitu ya, pebisnis, mentok nih, nggak bisa tembus proyeknya. Nah, itu salah satu tips dari kami kalau misal ayahnya sebagai mentor anaknya, anaknya diajak. Itu sudah saya buktikan. Kebetulan saya itu mentor mentor istri dan dua anak saya. Jadi saya tuh punya tiga sumber keberuntungan Bapak Ibu di rumah tangga saya. Jadi kemarin sudah saya buktikan, saya ajak istri saya ke sebuah meeting untuk goal sebuah tender lah ya. Alhamdulillah goal. Itu saya buktikan. Saya tuh sampai bahas itu di mobil tuh kayak kok bisa ya gitu ya. Ternyata bener ya konsep Steven kalau misal kita sebagai mentornya istri, kita ajak istri itu ternyata istri itu sebagai sumber keberuntungan. Nanti beda-beda kalau tipikal istri mendukung suami itu beda lagi Bapak Ibu treatmentnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi. Stephen genetik itu apa sih Mas Renanta gitu ya. Jadi Stephen genetik adalah sebuah konsep yang
membagi belahan otak manusia itu menjadi 5 bagian, Bapak Ibu ya. Jadi ada di sini yang warna merah ini adalah sensing, ini limbik kiri. Jadi otak bawah yang kecil sebelah kiri ini tuh dia ke apa namanya? Ciri-cirinya adalah dia tuh menggunakan panca indera. Jadi dia tuh harus melihat sendiri, harus mendengar sendiri, harus mencium sendiri. Gak bisa dengar kata orang. Katanya itu nggak bisa dia, harus melihat sendiri. Itu typical sensing. Terus memorinya kuat Bapak Ibu. Jadi dia itu daya ingatnya kuat. Terus dia mengandalkan pengalaman. Jadi orangnya tuh apa namanya saking kuatnya ingatannya. Jadi itu pengalaman terus yang dia pakai. Makanya orangnya nggak kreatif. Kalau sensing itu nggak kreatif karena dia mengandalkan pengalaman. Begitu dia diajari, misal dia biasanya diajari menggunakan cara A. Cara A, cara A, cara A. Suatu ketika yang ngajarin pakai cara B, bingung dia. Padahal hasilnya harusnya sama. Padahal itu sesuatu hal yang sama. Tapi ketika caranya dirubah, nah itu dia udah bingung. Karena orang sensing pada dasarnya nggak kreatif. Nah, terus orang sensing juga motorik. Motorik itu artinya dia aktif bergerak ya, karena kekuatannya adalah di otot. Orang sensing itu di otot. Makanya tadi dianalogikan sebagai gajah. Gajah itu kan kuat, gajah itu pinter karena kan dewa dewa ilmu pengetahuan kan Ganesha kan gajah ya. Nah, jadi itu sensing adalah analoginya gajah. Terus dia juga orangnya detail, Bu. Detail, teliti, terus suka gerak, nggak bisa diem. Karena memang eh, dia harus berkeringat dulu sebelum beraktivitas. Itu typical sensing. Nah, terus biasanya ini orangnya tuh rapi, necis. Jadi kalau dia belum rapi nggak mau keluar rumah. Jadi kalau anaknya bapak ibu tipikalnya seperti yang saya sebutkan tadi, yang indrawi, memorinya kuat, motorik, detail, teliti, suka gerak, terus necis, bisa jadi anak bapak ibu adalah tipikal sensing. Yaitu otak yang dominannya adalah limbik kiri, di otak kecil bawah sebelah kiri. Nah, orang limbik kiri itu otak mamalia tadi. Dia tuh tipe peniru Bapak Ibu. Makanya kalau misal ngajarin anak sensing, kita harus sering mendetailkan, harus sering kasih contoh. Karena dia orangnya nggak kreatif. Dia tuh cuma nyontek aja. Kalau bahasanya anak sekarang ATP ya, amati, tiru, plek, ketiplek. Itu typical sensing. Nah, selanjutnya adalah ini, neokorteks kiri. Neokorteks kiri adalah otak atas atau otak neokorteks sebelah kiri gitu ya. Nah, ini kehebatannya adalah di bidang analitis. Dia tuh orangnya apa-apa dipikirin Bapak Ibu, analitis ya. Terus teknikal, teknikal tuh dia selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secara teknis gitu. Terus ini, kehebatannya orang thinking adalah di logikanya daya nalarnya Bapak Ibu. Nalarnya tuh dia kuat. Jadi dia melihat sesuatu tuh ini kalau nggak masuk logika, wah nggak bisa ini gitu kan. Wah ini masuk nalar nih, oke kita kerjakan. Nah gitu. Terus typical thinking biasanya orangnya kritis Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak pas, dia tuh suka komen tuh. Karena kenapa dia kritis? Karena orangnya perfeksionis. Terus orangnya juga zero defect, tidak ada mau ada kesalahan sedikit pun. Nah, coba sekarang dia mati pasangannya atau mungkin dirinya sendiri, anaknya. Kira-kira seperti itu enggak ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya seperti itu bisa jadi tipe keluarga kita itu adalah orang thinking yang otak dominannya neokorteks kiri, otak atas sebelah kiri gitu ya. Nah, orang otak kiri ini pada dasarnya dia yang digunakan adalah logika, Bapak Ibu ya, yang nalar, yang nyata-nyata deh. Jadi kalau misal ngomong sama orang otak kiri harus ada contohnya, harus ada yang realnya gitu. Karena kalau nggak ada yang real nggak masuk buat dia, karena dia orangnya nyata gitu ya, yang otak kiri. Nah, selanjutnya ini namanya neokorteks kanan. Ini untuk orang intuiting. Ini dia otak dominannya adalah di neokorteks kanan atau otak atas, otak besar sebelah kanan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu ciri khasnya adalah dia menggunakan intuisinya. Orangnya itu intuitif. Intuisi itu apa sih, Mas Re? Intuisi itu adalah indera keenam. Wih, serem ya. Wih, punya indera keenam gitu ya. Maksudnya indera keenam itu adalah intuisi. Dia tuh melihat melihat masa depan dengan pola yang terjadi saat ini. Itulah orang intuisi. Dia menggunakan intuisinya. Pola apa sih yang terjadi saat ini itu bisa dia gunakan untuk memetakan masa depan. Terus orangnya juga imajinatif, orangnya tuh abstrak banget, orangnya tuh kreatifnya tinggi, terus orangnya spasial Bu. Jadi dia tuh belajarnya tuh pakai pola Bu. Kalau sudah ketemu polanya, dia tuh udah paham banget tuh, udah kuat banget. Anaknya juga idealis, orang intuiting tuh idealis. Jadi dia tuh kalau punya keinginan harus gitu, karena orangnya, mohon maaf, negatifnya adalah sedikit keras kepala gitu ya. Karena emang orang intuisi, orang
Intuiting itu dia idealis banget dalam menggenggam cita-citanya gitu ya. Terus anaknya juga super aktif. Kalau di orang intuiting tadi bedanya dengan sensing, kalau sensing tuh aktifnya aktif bergerak. Kalau orang intuiting tuh sebenarnya aktifnya adalah aktif belajar. Jadi bagi orang intuiting, setiap hari adalah belajar Bapak Ibu. Jadi dia tuh misal suka bongkar pasang mainan, suka nyoret-nyoret, suka gambar, suka bikin sesuatu yang unik, terus misal alat belajarnya dia diapain gitu ya. Pokoknya ada aja gitu ya, orangnya kreatif banget. Nah itu intuiting Bapak Ibu, tipikal intuiting. Nah, ini biasanya juga dia rasa ingin tahunya besar. Jadi suka nanya Bapak Ibu, ayah ini apa ya kok bisa kayak gini ya? Terus suka nanya juga pastinya. Nah, ya memang capek ya istilahnya punya anak intuitif. Tapi memang kita harus harus kan kita udah tahu nih anak kita intuitif ya. Ya udah harus kita jawab gitu ya. Karena dia tuh tipikal orang yang kepoan, pengen rasa ingin tahunya besar. Bagi anak intuiting itu tiap hari adalah belajar gitu ya. Keren kan ya? Belajar, dia tuh pengen tahu gitu ya. Karena anaknya tuh memang kreatif gitu. Dia tuh anaknya orientasinya masa depan karena kan dia intuisi ya. Jadi dia tuh pengen tahu segala hal gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang laki-laki ya, laki-laki selalu ingin tahu dunia bekerja gitu kan. Jadi itu intuiting banget gitu. Nah, selanjutnya adalah ini Ibu, limbik kanan atau otak kecil sebelah kanan yang bawah. Ini namanya limbik kanan. Limbik kanan ini tipikal feeling. Orang feeling yang dia gunakan adalah perasaannya. Empati simpatinya besar, terus emosional. Jadi kalau misal ada yang cerita ke dia, curhat ke dia tuh dia bisa sampai kayak nangis gitu karena dia menyelami banget gitu ya. Terus dia juga influencer. Biasanya orang feeling karena memang dia kekuatannya di empati simpati, dia tuh bisa mempengaruhi banyak orang, Bapak Ibu. Bahasanya persuasif juga gitu ya. Jadi dia seorang influencer. Nah, biasanya tipikal feeling ini temennya banyak, Bapak Ibu. Karena dia orientasinya adalah persahabatan. Orang feeling tuh persahabatan. Pengennya tuh temennya banyak. Dia tuh menganggap manusia itu sama. Dia tuh pengennya tuh apa harmonis, tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan, selalu dalam keadaan damai, pengen penuh cinta gitu kan karena kan feeling kan dia chemistry-nya cinta ya seperti itu. Nah, tadi empati simpatinya gede dan karismatik. Biasanya orang feeling itu dia memiliki karisma gitu. Biasanya ciri khasnya gini, kalau dia masuk kelas, dia baru buka pintu nih, belum ngomong itu temennya udah sorak-sorai tuh. Wah, si Ilo gimana gitu. Jadi dia padahal cuma diem aja tuh, buka pintu terus nggak ngomong apa-apa tuh di kelasnya udah rame. Nah, itu typical feeling biasanya kayak gitu karena karismatik ya. Nah, yang terakhir adalah insting. Insting ini adalah otak tengah atau midbrain. Insting ini dari otak tengah sampai sumsum tulang belakang, Bapak Ibu. Jadi dia apa namanya pemancarnya paling tinggi ya. Insting ini makanya kenapa pemancarnya paling tinggi karena dia juga indera ketujuh gitu ya. Jadi hubungan dengan Tuhan insya Allah lebih baik. Doanya insya Allah lebih mudah diijabah. Yang penting dia energinya positif gitu ya. Walaupun kadang ada orang tipikal insting tuh kalau dia udah trauma, kalau dia udah sedih, kalau dia udah marah itu waduh buas karena dia kan otak reptil ya. Insting itu adalah otak reptil. Nah, karena orang insting tadi dia memiliki indera ketujuh, dia juga responsif, orangnya tuh spontan, dia itu serba bisa. Tapi ya itu karena dia serba bisa jadinya setengah-setengah. Orang insting itu bisa mengerjakan pekerjaan sensing, tapi setengah. Orang thinking bisa juga, intuiting, feeling bisa. Jadi dia bisa semuanya, tapi setengah-setengah, nggak fokus kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah spontan karena dia juga responsif, dia otak reptil, dia spontan. Maksudnya spontan tuh gimana? Contohnya gini, misal kita tangan nih terus dibakar, kan langsung ditarik ya. Nah, itu yang kenapa kita menarik tangan ketika dibakar itu naluri. Itu otak tengah kita yang bekerja, Bapak Ibu. Orang insting adalah naluri yang digugakan atau otak tengahnya, batang otaknya itu tadi. Jadi itulah kenapa orang-orang insting itu dia tuh spontan. Jadi misal kayak oh ini ada yang butuh bantuan nih langsung nolong, oh ini kayaknya orang ini lagi kesulitan nih akhirnya dia turun tangan karena orang insting itu sukanya berperan, sukanya adalah nimbrung gitu ya walaupun dia nggak diajak dia rela loh bantuin gitu ya, nggak dimasukin struktur panitia dia rela loh terjun untuk bantuin di kepanitiaan itu orang insting. Nah, yang terakhir adalah suka menolong. Jadi orang sensing, thinking, intuiting, feeling itu kan chemistry-nya terhadap dirinya ya. Sensing itu chemistry-nya harta, thinking itu chemistry-nya tahta, intuiting itu chemistry-nya kata, pujian ya atau karya cipta.
Orang feeling itu chemistry-nya cinta. Itu kan untuk dirinya. Nah, kalau insting itu chemistry-nya keluar, Bapak Ibu. Menolong orang, bayangin. Chemistry-nya menolong orang. Dia akan bahagia ketika orang lain bisa ditolong, ketika orang lain bahagia, ketika orang lain bisa dia bantu, itu dia udah seneng. Luar biasa kan orang insting. Jadi, saya banyak menemui kasus anak-anak insting itu gini, dia kalau punya jajan nih, ibunya tuh udah apa ya istilahnya udah menyisihkan uang banget deh buat anaknya bisa jajan. Terus dibelikan jajan nih ibunya karena kebetulan ya mungkin apa namanya lagi uangnya lagi cekak ya istilahnya ya. Belinya cuma satu nih. Yang penting anakku bisa jajan. Anaknya dibeli nih Bu satu pack nih nak makan ya. Oh iya mah. Akhirnya dia mainlah keluar kan. Terus ditanya, tadi udah habis mah. Aku kasih si ini. Loh, kok dikasih si itu? Iya, soalnya kasihan mah dia nggak punya jajan. Wah, itulah orang insting. Itu banyak yang terjadi, Bu. Jadi orang insting itu dia rela berkorban banget gitu. Jadi dia padahal mamanya udah kayak ya Allah, ini aku tuh udah menyisihkan uang loh gitu kan. Ini lagi istilahnya lagi apa uangnya ini lagi pas-pasan banget. Aku tak relain ngeluar apa ngurangin pengeluaran biar bisa beli dia jajan jajannya malah dikasih ke temennya gitu ya itu orang insting Bu anak insting banyak banget kasus kayak gitu akhirnya apa saya kasih nasihat saya bilang Kak kamu nggak apa-apa ngasih temen tapi kamu harus buka maksudnya dibuka tuh sharing aja jangan satu pack dikasih juga gitu jadi kamu nikmatin dulu terus nanti kamu baru berbagi ke temenmu jadi jangan semuanya kamu kasih ke temenmu kan ini yang ngasih mama gitu ya kan kasihan mama udah ngasih bisa ngasih satu pack tapi kok malah kamu kasih ke temanmu semua kan nanti kasihan mamanya gitu jadi kita sampai pendekatannya seperti itu Bu karena tipikal anak insting tuh baik banget saya selalu bilang Bapak Ibu tipikal anak Bapak Ibu adalah insting tolong banget dijaga ini anak baik banget gitu ya tolong banget dijaga jangan sampai dia dimanfaatin orang lain gitu ya jadi kalau kita udah tahu potensi anak kita insting itu benar-benar dari awal tuh harus dijaga banget Bu khawatirnya dia tuh dimanfaatin orang gitu ya. Oke. Nah, ini kebiasaan. Orang sensing tadi yang limbik kiri itu kebiasaannya tuh suka main, suka gerak, nggak bisa diem. Nah, tuh ada nggak tipikal anaknya yang seperti itu? Nah, terus yang thinking ini serius Bu, anaknya Bu, serius gitu. Apa orangnya kritis gitu ya. Apa namanya senangnya belajar, bayangin senangnya belajar loh ya. Itu saya Bu, thinking. Saya tuh tipikal thinking. Jadi emang dari kecil suka belajar aja, nggak usah disuruh mandiri anaknya. Sukanya tuh menyendiri, terus belajar sendiri, nggak usah diperintah gitu. Itu thinking, karena anaknya itu tanggung jawabnya besar. Thinking tuh biasanya seperti itu. Terus intuiting itu dia tuh anaknya usil biasanya Bu, super aktif tadi. Kalau sensing itu suka gerak, suka main. Kalau intuiting itu dia suka berkreasi, suka usil, mainan dibongkarin gitu kan. Terus apa tanya, nanya terus gitu, kepo gitu. Nah itu anak intuiting tuh kebiasaannya. Kalau feeling itu dia tuh sukanya santai, suka menunda-nunda, orangnya last minute. Jadi, nah ayo belajar besok ujian. Ya mah, ntar aja mah. Dia masih asik main kayak atau asik ngapain gitu. Nah, udah jam 9 kamu nggak belajar, ya mah besok aja. Akhirnya dia tidur kan. Pas tidur, besok pagi gerabak-gerubuk dia. Waduh, mah aku belum belajar nih mah, mau ujian. Bukuku mana-mana. Itu orangnya last minute. Jadi, orang feeling itu emosinya adalah tenang dulu, bingung kemudian. Kalau orang thinking yang tipikal neokortex kiri itu emosinya tuh bingung dulu, tenang kemudian. Jadi kalau dia ada sebuah masalah, dia bingung dulu tuh, wah ini gimana ya solusinya? Wah ini harusnya kayak gini nih, wah. Karena kan dia tadi analitis. Tapi begitu sudah ketemu, wah tenang dia. Nah itu tipikal saya banget tuh thinking. Jadi kalau mau ada cara gitu, wah tuh sibuk tuh, tasnya tuh apa nih tadi udah masuk belum? Kadang bahkan sampai harus saya pegang gitu, harus saya lihat sendiri tuh. Kalau ini udah masuk gitu, karena terus biasanya anak thinking itu ciri khasnya tasnya paling berat dibanding teman-temannya. Itu Bu, ciri khasnya. Jadi kalau sekolah tasnya paling berat itu kemungkinan orang thinking. Buku segala macam dimasukin. Temennya mungkin buku satu mata pelajaran cuma satu ya. Dia udah punya dua atau tiga gitu kan. Kali aja sehari berapa mata pelajaran. Nah itu biasanya orang thinking tuh. Karena dia literasinya kuat gitu ya. Karena kan dia kritis gitu. Nah, kalau insting itu kebiasaannya tuh nimbrung, suka berperan. Tadi saya sebutin, misal dia nggak dimasukin ke susunan panitia tuh, tapi tahu-tahu dia datang. Aku siap loh bantu kalau ada butuh-butuh, nggak usah segan-segan, bilang aja ke aku. Nah, itu orang insting tuh, Bu. Nah, dicek tuh kali aja suaminya, atau mungkin ibu sendiri, atau mungkin anaknya seperti itu bisa jadi tipikalnya insting, gitu ya. Nah, ini emosinya nih, tadi udah saya sedikit jelaskan.
Kalau orang sensing, orang limbik kiri, itu emosinya adalah benang kusut, Bapak Ibu. Ritmenya nggak jelas. Kenapa? Orang sensing kan tadi aktif gerak, apa-apa pengen dikerjain. Orang sensing adalah eksekutor. Nah, karena dia tuh apa-apa pengen dikerjain, makanya emosinya kayak benang kusut. Karena, wah aku mau ngerjain ini. Oh, tapi aku juga pengen ngerjain ini. Oh ya, ini kan belum selesai. Nah, jadi semuanya pengen dikerjain gitu. Itu orang sensing, makanya emosinya benang kusut. Nah, kalau thinking, emosinya tadi bingung dulu, tenang kemudian. Nah, itu thinking ya, bingung dulu, tenang kemudian. Jadi kalau Bapak Ibu misal punya pasangan, terus punya anak yang tipikalnya seperti itu, bingung nih. Jadi kalau, wah ini harus gini mah, harus gini mah, harus gini mah, riwah lah. Tapi begitu udah siap, wah tenang dia. Udah siap, besok siap untuk ujian, besok siap untuk sekolah. Nah, gitu tuh orang thinking. Kalau orang intuiting itu dia emosinya zigzag Bapak Ibu, roller coaster. Itu anak saya banget tuh, anak yang kedua tuh intuiting. Itu pagi itu biasanya mulai pagi gitu ya, karena nggak mau saya sentuh gitu. Tapi kalau dia udah mandi, udah sarapan itu waduh bucin banget ke saya Bapak Ibu. Jadi, ayah Maes cantik gak? Terus, ayah hari ini Maes gini-gini cerita dia. Jadi gitu bucin, karena orang intuiting tuh bucin, walaupun dia ranking 3. Paling bucin tetap feeling. Feeling introvert itu paling bucin, feeling extrovert itu bucin nomor 1, feeling introvert itu bucin nomor 2, baru intuiting extrovert itu bucin nomor 3. Nah, jadi orang intuiting itu emosinya zigzag. Jadi pagi nih bisa jadi dia marah, marah sama kita. Nanti siang bisa jadi baik banget sama kita. Jangankan siang, kadang 1 jam gitu udah loh kok udah berubah lagi gitu. Tapi ya itulah akhirnya kalau saya udah tahu, oh anak saya itu tipe intuiting, emosinya tuh zigzag. Jadi kalau dia nggak mau saya sentuh, ya udah saya diem aja. Saya jalani aktivitas seperti seperti yang sedia kala gitu ya. Tapi tahu-tahu ketika saya kerja gitu dia tahu-tahu bucin gitu. Ayah gini 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 glendot gitu. Oh ya ini anakku banget nih intuiting gitu kan. Nah, selanjutnya adalah feeling tadi. Feeling itu kebalikannya thinking. Kalau thinking kan tadi bingung dulu, tenang kemudian. Kalau feeling itu tenang dulu, bingung kemudian. Jadi kayak tadi suka menunda, terus suka santai, santai aja lah gitu ya. Terus pas waktu tidur tidur aja, pas bangun tidur bingung dia. Aduh mah aku belum belajar mah pas ujian gitu kan. Buku mana buku mana nih buku. Terus peralatanku mana nih mas? Siapin mas. Nah, itu tuh feeling tuh. Jadi kalau punya anak tipe kelas minute atau mungkin ibu sendiri atau mungkin suaminya tipe kelas minute bisa jadi itu tipikalnya feeling kayak gitu ya. Nah, selanjutnya insting. Insting itu dia kan tadi indera ketujuh ya, orangnya baik banget. Jadi orang insting itu yang diandalkan adalah kenyamanan. Orang insting tuh pengennya nyaman karena orang insting itu dia sudah selesai dengan dunia Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Orang insting itu dia tidak mengejar harta seperti orang sensing. Dia tidak mengejar tahta seperti orang thinking. Dia tidak mengejar pujian seperti orang intuiting. Dia tidak mengejar cinta seperti orang feeling. Yang dia kejar apa? Saya ingin membahagiakan orang lain. Saya ingin nyaman, saya ingin bisa harmonis daripada orang bertikai nggak apa-apa deh saya bantu. Namanya dia pengennya nyaman. Makanya emosinya dia tuh bisa sangat tenang gitu. Biasanya kalau orang orang insting tuh ciri fisiknya bahunya datar Bapak Ibu. Bahunya datar terus matanya agak sayu. Agak sayu tuh karena dia kayak kalau bahasa Jawa tuh tipikal pandito. Pandito tuh kayak kita tuh ustadz lah ya kalau di Islam tuh ustadz, kiai atau orang yang paham agama lah. Orang paham agama kan dia menunduk, matanya agak sayu karena dia apa ya ya itu tadi karena dia sudah selesai dengan dunia dia tuh lebih mengedepankan hubungan dengan Tuhan kayak gitu itu orang insting karena dia paling tadi ini Bu, paling tinggi kan Bapak Ibu sensing itu jempol, thinking itu telunjuk, insting itu dia adalah ini jari tengah, intuiting ini adalah jari manis ya, baru feeling adalah kelingking. Nah nih insting kan paling tinggi, nah paling tinggi karena dia emang paling baik Bapak Ibu seperti itu. Nah ini fokus. Orang sensing tuh fokusnya realita. Nah, nanti berkaitan dengan cara menyembuhkan luka batin, salah satu pendekatannya adalah kita harus menunjukkan realitanya, Bapak Ibu. Misal dia pernah luka batin, dikatain temen gini, dibully temennya. Misal, apa wah kamu jelek misal gitu kamu pesek gitu misal temennya ngatain gitu terus dia tersinggung nah kita tunjukin ke dia nih misal dia tipikal sensing kan nih lo nak nih coba ngaca nih hidung kamu tuh mancung gitu kata siapa hidung kamu pesek nah itu jadi harus ditunjukin kalau hidungnya tuh mancung gitu ya karena dia tuh harus ditunjukkan realita karena orang sensing tadi kan panca indera dia tidak percaya kalau tidak melihat sendiri tidak merasakan sendiri tidak mencium sendiri nah itu dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri itu tipikal sensing. Nah, thinking itu fokusnya pada pelajaran.
Karena memang anaknya itu mandiri, anaknya itu akademik unggul. Biasanya kalau eh, kebanyakan itu yang ranking-ranking di kelas tuh thinking biasanya, karena dia pada dasarnya suka belajar. Oke, terus kalau intuiting, intuiting itu dia kekuatannya atau fokusnya adalah pada imajinasi, karena dia kreativitasnya tinggi gitu ya. Nah, kalau feeling itu fokusnya adalah pada persahabatan. Dia tuh pengennya temennya banyak, pengennya tuh harmonis, pengennya tuh saling cinta kasih gitu tuh orang feeling. Nah, kalau insting itu adalah peranan. Dia tuh pengennya berperan, membantu orang, menolong orang gitu. Jadi fokusnya itu seperti itu. Jadi fokusnya kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa tuh memaksakan satu hal terhadap anak kita. Kita harus lihat dulu nih anak kita tuh potensinya apa, anak kita tuh fokusnya di mana, kehebatannya di mana gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan tolak ukur yang sama. Bahkan kita punya anak tiga ya, itu nggak bisa loh kalau misal mesin kecerdasannya beda-beda itu nggak bisa kita sama ratakan. Nah, nanti berkaitan dengan menyembuhkan luka batin. Misal, ada yang tipikal anak ketika dia dimarahin, dia tuh ada yang istilahnya tuh pengennya setelah itu dilayanin orang tuanya. Itu baru dia puas. Ada juga yang tipikal dipeluk dulu, maafin bunda ya nak, maafin ayah ya nak. Itu beda lagi. Ada lagi yang dia tuh harus misal dia habis diomelin terus dia marah ke kita kesel ya terus akhirnya kita minta maaf akhirnya apa dia tuh pengennya tuh quality time dengan kita dia tuh pengennya ngobrol dia tuh pengennya curhat itu tipikalnya beda lagi Bapak Ibu ada yang harus kita puji ada yang tipikalnya harus kita kasih hadiah maafin ayah ya nak kemarin ayah udah marahin kamu ini ayah kasih hadiah nih misal dia sukanya coklat ini ayah belikan coklat nih buat kamu biar kamu maafin ayah ya sekali lagi ayah minta maaf terus dikasih hadiah karena tipikal anak kita tuh beda-beda Bapak Ibu. Ada yang tadi harus dikasih pelukan, ada yang dikasih pelayanan, harus dikasih hadiah, dikasih pujian, atau dikasih waktu yang berkualitas seperti itu, atau ditemenin ngobrol. Jadi kita nanti akan belajar tipikal anak kita tuh seperti apa. Nah ini pola asuh. Pola asuh itu kalau sensing adalah kita berikan arahan, bukti nyata tadi yang saya jelaskan. Karena dia panca indera. Kalau thinking itu beri kepercayaan, kita akui dia. Jadi kita jadikan dia insan yang mandiri gitu ya. Kalau kita punya anak tipikal thinking, jadikan dia komandan Bapak Ibu di rumah. Misal anak nomor dua thinking, ayo kakak kamu yang pimpin doa ya. Terus misal kakak tolong besok mama sama ayah kerja. Besok setelah pulang sekolah kakak ya nomor dua ya kakak tolong dibikin apa di istilahnya tuh dibagi tugasnya nanti kakak nomor satu ngapain adik yang nomor tiga ngapain jadi dia yang dikasih tanggung jawab nah tuh kalau anak thinking insya Allah eh, apa namanya dia akan menjalankan sesuai dengan perintah atau dia ingin bertanggung jawab seperti itu Bapak Ibu karena dia pada dasarnya adalah mengandalkan kepercayaan karena anaknya juga mandiri seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah intuiting. Intuiting itu kita harus memberikan kebebasan Bapak Ibu. Ini istri saya sama dua anak saya itu intuiting itu beneran nggak bisa tuh kita kekang gitu. Benar-benar harus dikasih kebebasan. Biarkan dia bereksplorasi gitu ya. Ya pada dasarnya kalau kita punya anak intuiting seperti saya gitu ya, itu kuncinya cuma dua. Banyak minta maaf sama banyak bersabar. Misal anaknya terlalu aktif gitu kan. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah anakku ya Allah, pinternya aktif banget kayak gitu. Jadi harus banyak beristighfar ya, sabar. Terus banyak minta maaf. Maaf ya Bu, anak saya terlalu aktif. Maaf ya Bu, udah ngejatuhin ini. Maaf ya Bu, nanti kalau ini saya ganti deh. Jadi gitu. Kalau punya anak intuiting harus kita banyak minta maaf. Jangan dibentak Bapak Ibu. Anak otak kanan, baik intuiting ataupun feeling, itu nggak bisa dibentak. Mereka cukup disindir. Kalau otak kiri itu baik itu sensing maupun thinking karena dia tuh orangnya nyata dan nalar itu harus butuh penekanan karena thinking itu kan tipikal besi ya harus ditempa. Mas nggak boleh mas kayak gitu. Kamu tuh harusnya kayak gini gini gini. Jadi dikasih bukti nyata. Kalau orang thinking itu kalau pola asuhnya harus dikasih aturan yang jelas. Kalau thinking tuh dia kalau di DISC dia adalah compliance dia kepatuhan. Jadi kalau orang thinking itu cukup dikasih SOP jelas, insya Allah dia jalanin gitu. Itu kalau kita punya anak typical thinking, pola asuhnya kayak gitu. Kasih aturan yang jelas. Nggak boleh kita terlalu fleksibel gitu ya. Pokoknya kalau aturan nomor satu A ya A gitu. Nggak boleh, oh ya deh bisa B deh. Nanti anak thinking akan bingung karena dia anak SOP banget. Nah,
Kalau kita punya anak tipe ke feeling tadi yang suka ngobrol, terus dia yang suka persahabatan, yang temennya banyak, pola asuh terbaik kita sebagai orang tua adalah kita harus jadi teladan anak. Kita harus sebagai idolanya anak. Begitu kita bisa menjadi idola anak, kita ngomong apapun akan didengar sama anak. Itu namanya pola asuh untuk orang feeling, Bapak Ibu. Jadi beda-beda kan di sini kan. Nah, terus yang terakhir adalah insting. Insting itu adalah kita biarkan dia berperan. Kalau tadi intuiting adalah biarkan dia bereksplorasi, biarkan dia bebaskan dia untuk berekspresi. Kalau orang insting biarkan dia berperan, karena kan tadi dia pengennya bantu orang gitu kan. Nah, nih pola asuhnya pastinya akan jadi berbeda. Nah, kaitannya dengan menyembuhkan luka batin, tentunya treatmentnya juga nanti akan berbeda seperti itu ya. Nah, ini kita mulai masuk nih ke cara menyembuhkan luka batin. Yang pertama adalah sensing. Sensing itu tadi adalah limbik kiri ya Bapak Ibu ya. Nih, limbik kiri otak kecil bawah sebelah kiri. Chemistry-nya adalah harta. Chemistry adalah puncak puncak kebahagiaan, puncak kesuksesan. Tadi apa yang menjadi fokusnya dia, apa yang menjadi tujuan hidupnya, itu adalah harta. Maka di sini warnanya merah. Karena di DISC orang sensing adalah dominan, menonjol. Dia pengennya menonjol. Seperti halnya orang Cina yang suka pakai baju merah kan itu kan nyolok banget ya. Nah itu menonjol karena dia dominan. Nah sensing ini sebenarnya jarang mengalami luka batin Bapak Ibu. Namun mengingat jelas kejadiannya. Karena dia tadi mengandalkan pengalaman. Jadi jarang luka batin tapi ininya memorinya melekat banget tuh. Karena kan dia daya ingatnya kuat. Nah, tipsnya kita yakini dengan serangkaian bukti yang nyata bahwa sesuatu bisa berubah jadi lebih baik. Contohnya gini, saya punya teman sensing tuh. 2 tahun yang lalu, berarti 2022 ya, pasca pandemi, kita ada acara nih di Puncak gitu ya. Nah, pas di acara di situ, hotelnya tuh jauh lah, jauh ya, aksesnya susah, jauh aksesnya susah. Pas sampai sono, ini apa airnya tuh mati-mati gitu ya. Terus cari makan di luar juga susah. Nah, orang sensing, tipikal teman saya, 2024 nih, udah 2 tahun nih, kita ajak ke hotel itu tadi nggak bakal mau Bapak Ibu karena dia ingat oh di hotel itu ya iya wah nggak deh itu kan gini 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 nah itu ingat semua tuh dia bisa detail tuh Bapak Ibu yang jalannya susah parkirannya susah lah bla 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 tuh dia ingat semua. Nah, cara menyembuhkan luka batin tipikal orang sensing seperti ini tadi kita kasih bukti nyata misal gini enggak kok sekarang udah mulai baik loh kan udah 2 tahun gitu kan ayo deh ikut lagi deh jadi ini cara menyembuhkan lukanya adalah berikan kesempatan kedua. Kita buktikan kalau misal sudah berubah. Kita buktikan kalau misal tidak seperti dulu lagi gitu ya. Jadi berikan bukti nyata, berikan kesempatan kedua. Nah itu. Terus kalau misal dia apa kita pernah menyakiti dia ya, pernah menyakiti anak kita sensing, kita harus berikan dia hadiah Bapak Ibu. Hadiahnya ini nggak harus yang mahal. Misal dia sukanya coklat ya udah kita belikan coklat nak ayah minta maaf ya kemarin ayah marah misal bundanya nak ini mama belikan mainan ya mainannya nggak usah yang mahal apa aja yang dia suka gitu kan tapi nggak terlalu mahal kata kuncinya hadiah tapi nggak harus mahal ya. Maafin bunda ya nak kemarin bunda udah ngomong kayak gini ke kakak jadi akhirnya kakak marah nah itu jadi orang sensing karena dia matre karena dia tuh chemistry-nya harta menyembuhkan luka batinnya dia adalah diberikan hadiah Bapak Ibu diberikan apa yang dia suka. Nah, itu kata kuncinya ya, diingat baik-baik. Jadi kalau typical sensing itu diberikan hadiah. Kalau untuk menyembuhkan luka batinnya. Oke, selanjutnya thinking itu adalah neokortex kiri. Orang thinking itu dia logikanya mengatakan tidak ada manfaatnya menjalin hubungan dengan sumber luka batin. Jadi misal dia tuh pernah ada omongan gak enak lah, misal dari temennya gitu ya. Nah, terus akhirnya dia jadi sakit hati gitu kan, mengalami luka batin gitu kan. Nah, tipsnya adalah kehadiranmu akan selalu dibutuhkan orang lain. Jadi gini, eh kan yang nyakitin satu orang. Sedangkan yang lainnya kan temennya masih banyak. Tetap datang aja gitu loh. Kan toh istilahnya temen yang lain tuh insya Allah tetap butuh kita gitu loh. Jadi kita datang aja. Kadang kita kayak males ada dia gitu ya. Kalau typical thinking enggak, ya udahlah datang aja. Toh yang bermasalah kan cuma sama dia. Yang temen yang lain kan enggak. Insya Allah mereka butuh aku. Nah ya udah saya datang gitu. Itu orang typical thinking. Nah, karena thinking tadi adalah chemistry-nya adalah harta, sorry, chemistry-nya adalah tahta ya, kedudukan. Jadi cara menyembuhkan luka batin yang pertama adalah kita angkat martabatnya dulu Bapak Ibu. Kita angkat martabatnya. Misal gini, oh mama tuh bangga banget loh sama kamu. Misal dia nangis nih, nangis karena kita omelin ya.
karena dia aktif gitu. Misal dia aktif atau dia tantrum. Kalau orang thinking tuh kebanyakan tantrum. Jadi dia udah marah-marah, terus kita kan jadi ikut marah nih. Pas sudah marah, anaknya tambah marah lagi gitu kan. Terus akhirnya anaknya jadi luka batin. Terus kita angkat martabatnya dulu. Kak, Mama tuh bangga banget loh Kak sama kamu gitu ya. Alhamdulillah kata bu guru nilai matematika kamu kemarin 100 ya, gitu kan. Terus kata teman-teman kamu juga eh, kamu tuh suka apa namanya jadi pemimpin mereka ya. Kamu tuh suka istilahnya tuh orang yang dituakan lah di gengnya itu ya, di circle-nya itu ya. Jadi dia diangkat martabatnya Bapak Ibu karena thinking itu kan tahta ya. Jadi dia martabatnya diangkat. Jadi ketika sudah diangkat martabatnya, dia akan mulai kayak, oh iya mah gitu ya. Jadi dia kan luluh, dia melelehnya tuh di martabatnya. Nah, kalau orang thinking itu tipikalnya harus dikasih pelayanan Bapak Ibu. Kita layanin dia. Jadi kayak kakak ini anu ya, apa bukunya sudah mama siapin, dah mama masukin ke tas, peralatan untuk sekolah besok udah mama masukin ke tas. Itu dia senang Bapak Ibu karena dia tipikal tahta. Tahta itu kan raja ya, raja kan pengennya dilayani. Nah, jadi typical thinking itu dia harus diberikan pelayanan seperti itu. Nah, terus tunjukkan fakta yang jelas. Kan dia otak kiri nih. Orang otak kiri kan dia nalar tadi. Kan dia digunakan logikanya. Jadi kita tunjukkan fakta yang jelas. Misal kayak tadi dia di circle-nya pernah ada satu orang ngomong nggak enak, dia sakit hati gitu kan. Nah, kita tunjukkan fakta yang jelas. Jadi gini, dia ngomong kayak gitu, apa namanya, ya itu pendapat dirinya sendiri aja. Toh teman-teman yang lain nggak kok. Bener kan? Dia teman kan, jadi teman-temannya ditanya, bener kan kalian nggak berpikir seperti itu? Ya kok gue nggak berpikir seperti itu. Nah itu. Jadi berikan fakta yang jelas. Jadi anak thinking itu dia akan merasa, oh oke, teman-temanku nggak ada ini kok apa namanya nggak ngedengerin temanku yang satu ini nyakitin omongan apa omongannya nyakitin yang lainnya masih enak kok ke saya gitu ya. Jadi yaudah aku akan kembali lagi ke circle ini. Nah gitu. Jadi tunjukkan fakta yang jelas seperti itu. Nah, ini intuiting. Intuiting itu dia neokorteks kanan tadi. Orang intuiting itu kadang kerap overthinking dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena kan intuiting kan tadi orientasinya ke masa depan ya Bapak Ibu ya. Dia tuh pengennya tuh visi misi banget lah. Orang visi misi banget tuh intuiting. Jadi chemistry-nya juga terobosan, dia tuh menyukai hal-hal di masa depan. Nah, yang bikin dia sakit hati atau luka batin tuh kadang terlalu overthinking, mikirin sesuatu yang belum terjadi gitu loh. Nah, itu. Jadi tipsnya adalah kita menggunakan kelebihan imajinasinya dia untuk memikirkan kebaikan dalam hal dan hal yang lebih indah. Jadi gini, kalau ngomong ke orang intuiting adalah bayangkan. Nah, itu, bayangkan. Jadi dia suruh bayangin. Kalau ngomong ke orang thinking itu adalah coba deh pikirin. Nah, pendekatannya beda lagi Bapak Ibu. Thinking kan dia berpikir, coba deh pikirin. Kalau orang intuiting, coba deh Mas bayangin. Gini, eh Mas kan berpikir nanti kuliah itu susah. Mas kan pengennya kuliahnya di bidang, kalau orang intuiting itu kan dia di bidang kreativitas ya. Mas itu kan mau kuliah ini, misal di bidang seni. Eh, Asik loh Mas di bidang seni itu gitu kan. Karena dia mungkin berpikirnya wah nanti susah kuliahnya terus apa misal dia kan orang intuiting tuh pada dasarnya agak manja ya karena kan dia pengennya tuh apa namanya ya manja gitu, agak manja gitu kan. Karena itu tadi dia kan owner gitu ya, kreator gitu ya, idealis gitu. Jadi pengennya manja gitu dari kecil. Nah, terus dia akan mikir tuh overthinking, wah nanti aku bisa nggak ya ngekos, nanti aku bisa nggak ya hidup sendiri. Nah, kita ajak anak kita tuh bayangin, bayangin Mas nanti kalau kamu di sana punya temen yang enak, terus kamu kosanmu juga nggak jauh dari tempat keramaian, misal kayak gampang cari makan, gampang cari fasilitas yang lain, itu insya Allah nanti ini loh Mas, kamu nggak, insya Allah tidak tidak susah lah gitu ya. Ini juga Mama sama Ayah udah nyarikan tempat yang dekat kampus yang enak lah fasilitasnya gitu. Nah itu jadi pendekatannya adalah bayangkan itu kalau orang intuiting ya. Nah, gugah imajinasinya tadi, bayangkan kan berarti menggugah imajinasinya. Nah, terus orang intuiting kan dia orang kata. Kata itu karya cipta. Itu dia itu butuh pujian Bapak Ibu. Harus dipuji anaknya. Dipuji itu gini, ya Allah cantik banget anak ayah, Masya Allah. Masya Allah anak ayah pinter banget. Ini bikin apa nak? Karena kan dia berkreativitas terus ya, membuat hasil karya gitu. Masya Allah, ini bikin apa nih? Gitu. Misal
kamarnya diberantakin gitu kan, padahal kita udah kesel gitu ya. Kita puji dulu aja. Masya Allah anak ayah yang aktif, ini lagi bikin apa ini? Coba dong ceritain, nah gitu. Jadi kalau kita punya anak typical intuiting, anak pujian, itu nggak boleh selesai kita muji aja Bapak Ibu. Harus kita tanya, harus kita gugah lagi imajinasinya. Jadi gini, misal kayak anak saya kan intuiting itu rumah saya itu serasa galeri Bapak Ibu. Jadi dia bikin kerajinan apa ditempel ke dinding, eh, temboknya dicoret-coret. Nanti tunjukin, ayah lihat deh, ayah lihat nih, Yusuf lagi gambar orang gitu. Jadi kita harus ngelihat. Nah, tadi kan diberikan pujian, juga boleh hanya sebatas pujian. Masya Allah bagus banget, wah hebat, nggak boleh gitu. Jadi tetap harus digali imajinasinya. Masya Allah bagus banget. Ini gambar apa, Mas? Loh, satu apa? Yang kedua dia sedang ngapain? Nah, kita harus tanya dia biar imajinasinya keluar. Yang ketiga, dia sedang bersama siapa? Misal dia gambarnya dua. Nah, oh ini dia apa sih hubungannya? Oh ini apakah temennya? Apakah ini misal sparringnya atau gimana? Jadi kreativitasnya nanti muncul. Jadi tidak sebatas pujian, tapi kita tanya ini apa? Ini siapa? Terus dia di mana lah boleh ya di mana? Terus ini dengan siapa gitu ya. Jadi harus digugah imajinasinya lagi. Itu tipikal intuiting. Nah, lalu gunakan analogi. Analogi itu yaitu tadi perumpamaan gitu ya. Jadi kayak tadi tuh, Mas coba deh bayangin. Nah, terus kita umpamakan. Ini Mas umpama nih Mas. Mas, ayah carikan kosan di dekat kampus nih ya. Terus akhirnya di situ tuh fasilitasnya lengkap nih. Nah, Mas kira-kira bakal kebantu nggak nanti? Mas tuh bakal kesusahan nggak di sana? Enggak sih ya. Nah, berarti enak kan Mas, Insya Allah kuliah itu nih ayah udah pilihkan nih wilayahnya yang rame deh, yang apa-apa gampang. Iya ya siap ya itu. Jadi harus dianalogikan. Terus termasuk analogi, ya analogi perumpamaan ya. Jadi anak intuiting itu dia kreativitasnya yang tinggi, jadi harus menggunakan analogi pendekatannya. Nah, kalau untuk menyembuhkan luka batin, yang paling utama adalah dia diberikan pujian dulu. Karena anaknya itu pada dasarnya mengejar pujian. Masya Allah, tabarakallah anak ayah bunda ini bikin apa ini gitu kan. Walaupun kita lagi kesel gitu ya, tapi ya udahlah memang anaknya tipikal harus dipuji, anak kata ya kita puji seperti itu. Nah, kalau feeling kan tadi limbik kanan sorry ini limbik kiri. Limbik kanan ya, itu dia memiliki potensi luka batin paling tinggi. Karena tadi dia menggunakan emosional, Bapak Ibu. Karena orang feeling kan menggunakan emosinya ya. Jadi kalau dia sudah tersakiti, wah dia baper gitu ya. Nah itu orang feeling. Tipsnya adalah carilah cinta baru yang lebih menyejukkan. Nah, jadi orang feeling itu kata kuncinya adalah kapasitas cinta. Nah, atau ini apa namanya tangki cinta. Nah, tangki cintanya harus selalu penuh. Orang feeling tuh dia pengen tangki cintanya penuh. Tangki cinta penuh tuh gimana sih? Dia tuh pengennya dicintai dan mencintai. Itu namanya tangki cintanya penuh. Jadi kalau dia cuma dicintai tapi dia tidak bisa mencintai, itu dia nggak bahagia. Dia bisa mencintai tapi tidak dicintai, dia juga nggak bahagia. Jadi tangki cintanya harus penuh, harus balance, dicintai dan mencintai. Nah, cara menyembuhkan luka batin feeling adalah yang pertama kali kalau kita punya anak feeling, setujui dulu pendapatnya. Jangan dibantah. Oh ya, bagus. Tapi Mas, ini lebih bagusnya gini. Nah, nanti jadi penolakannya itu di belakang. Tapi pada dasarnya kita setujui dulu pendapatnya. Jadi, oh iya bagus, ayah setuju sih gitu. Tapi lebih bagusnya gini lagi Mas, biar lebih bagus. Nah, karena orang feeling kan dia perasaan ya. Kalau langsung kita patahin, baper ya. Kalau langsung kita mentahin, baper ya. Jadi harus kita nomor satu setujui dulu pendapatnya. Karena kalau kita nggak setuju dulu pendapatnya, luka batin. Kok ayahku nggak mendukung aku ya? Kok mamaku kok kayak nggak perhatian sama aku ya? Tapi kalau kita setujui dulu pendapatnya, nah baru dia akan puas tuh. Oh, alhamdulillah ya aku dukung. Oh gitu ya ya. Misal, iya nah ini, oh ya bagus. Tapi nanti lebih bagusnya gini nak. Oh gitu ya ya. Nah jadi dia akan mulai berpikir lebih lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Nah, setelah kita setuju pendapatnya, dia itu pada dasarnya orang feeling itu hanya butuh waktu untuk ngobrol sebenarnya Bapak Ibu. Makanya dia berikan waktu berkualitas, quality time. Jadi kalau untuk menyembuhkan luka batin, tipe kalau orang feeling adalah kita harus meluangkan waktu, dengerin dia curhat, dengerin dia ngobrol. Itu aja udah. Karena dia pada dasarnya suka ngobrol orangnya. Nah, terus tadi.
penuhi tangki cintanya. Dia harus bisa mencintai dan dia juga pengennya dicintai seperti itu. Jadi tangki cintanya harus selalu penuh. Itu typical feeling. Nah, yang terakhir adalah insting. Insting itu dia tadi otak tengah ya. Itu cara menyembuhkan luka batin insting. Yang pertama adalah tadi saya sudah jelaskan di awal. Buat hatinya nyaman dulu, Bapak Ibu. Buat hatinya nyaman dulu. Karena bagi orang insting, luka batin itu merupakan bentuk yang paling mentraumakan. Jadi orang insting itu dia traumatik, Bapak Ibu. Gampang trauma gitu ya. Karena insting, dia kan otak reptil ya, naluri yang dia gunakan. Makanya dia trauma. Tadi makanya saya bilang, dia tuh emosinya bisa sangat tenang, tapi bisa sangat buas. Lebih marah daripada orang yang biasa marah. Yaitu insting, karena dia reptil. Kayak ular ya. Ular kan kalau kita tenang kan ya dia gelintutan di kita kan nggak apa-apa. Tapi kalau kita lukai dia, wah langsung nyembur kan. Wah dipatok gitu. gitu. Itu tipe ke insting, Bapak Ibu. Nah, tipsnya perlu dukungan dari orang lain supaya tidak terbebani lagi dengan lukanya. Jadi dia kata kuncinya perlu dukungan. Nah, yang pertama tadi buat hatinya nyaman. Jadi biarkan dia nyaman dulu. Nah, baru yang kedua, berikan pelukan, Bapak Ibu. Pelukan bagi orang insting itu adalah eh, yang sangat dia butuhkan. Kalau kita meluk dia, artinya kita mendukung dia. Sabar ya, insya Allah kamu bisa kok. Insya Allah kamu, insya Allah di kesempatan selanjutnya, ayah yakin kamu bisa kok, Mas. Nah, gitu. Jadi kita peluk sambil kita bikin dia nyaman, terus kita peluk dia, kita yakinkan lagi. Nah, terus kita tunjukkan kalau kita tuh memberikan dukungan ke dia gitu ya. Jadi biar dia tuh juga merasa, oh aku ada dukungan nih dari ayahku. Nah, gitu. Nah, jadi kata kuncinya kalau untuk orang insting adalah pertama buat hatinya nyaman, terus kita kasih pelukan, baru kita dukung apa yang menjadi cita-citanya dia, seperti itu. Nah, kalau misal kita tadi sudah tahu nih mesin kecerdasannya sensing, thinking, intuiting, feeling, insting kan enak ya. Tadi sensing inget gak? Dia harus dikasih hadiah. Thinking harus dikasih pelayanan. Insting ini dia harus dikasih pelukan, dukungan. Intuiting harus dikasih pujian. Orang feeling harus diberikan waktu yang berkualitas atau quality time. Nah, ini saya juga dapat dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Dr. Aisyah Dahlan kan menyampaikan kalau baterai cinta itu kan ada 5 ini. Nah, jadi kalau Dr. Aisyah Dahlan karena istilahnya beliau memberikan lima untuk memenuhi baterai cinta setiap orang itu menggunakan 5 baterai ini tadi, 5 power ini tadi. Kalau Dokter Aisyah Dahlan kan dia suruh nyoba satu-satu, gitu ya. Bisa jadi anak kita tipe pelayanan, bisa jadi tipe anak kita tuh hadiah, bisa jadi tipe pelukan, bisa jadi tipe tadi quality time, bisa jadi dia tuh tipe pujian. Nah itu kan suruh nyoba satu-satu. Nah, terus akhirnya kita analisis ya, karena kebetulan saya orang thinking kan suka saya analisis. Setelah saya analisis, ternyata ada kecocokan nih dengan Steven. Oh, kalau sensing itu dia karena dia matre, dia harus dikasih hadiah. Berarti dia baterainya tuh biar penuh tuh dikasih hadiah. Thinking dia tuh raja, pengennya dilayani. Oh, berarti baterainya biar penuh dikasih pelayanan. Oh, insting tuh pengennya nyaman, dikasih pelukan, dikasih dukungan. Oh, intuiting tuh anak kata, anak yang pengennya dipuji, anak yang pengennya diapresiasi. Berarti dia tipikal pujian. Oh, feeling itu dia tipikal orang yang suka ngobrol, suka curhat, maka harus dikasih quality time. Kita harus meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk mendengarkan curhatannya dia. Itu biar dia bisa menyembuhkan luka batin, meluapkan emosinya dia kepada kita seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu mesin kecerdasannya kan enak ya Bapak Ibu, kita bisa fokus untuk menyembuhkan luka batin anak, pasangan, atau bahkan diri kita sendiri. Nah, ini jalur hidayah Bapak Ibu. Selain kita tadi menyembuhkan luka batin, ini juga biar kita segera kembali ke fitrah, biar kita bisa segera kembali kepada eh, kesucian energi kita, maka kita juga perlu melakukan jalur hidayah Bapak Ibu. Kalau sensing, karena tadi dia suka dikasih hadiah, chemistry-nya harta, dia tuh pekerja keras mencari uang, jalur hidayahnya adalah sedekah. Biar dia tidak jadi serakah, karena dia kan mengejar harta terus. Tapi kalau dia balance, dia juga bersedekah, insya Allah nanti dia semakin rezekinya ditambah, dia juga semakin memberikan kebermanfaat dari segi materi kepada orang lain. Nah, akhirnya dia juga semakin naik makom, Bapak Ibu, naik level kehidupannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk orang sensing, tipikalnya adalah jalur hidayahnya adalah bersedekah. Nah, kalau thinking karena dia tuh suka dipikirin, dia tuh suka overthinking gitu ya. Jalur hidayahnya adalah istighfar. Astagfirullah, aku nggak boleh mikir gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya.
Apalagi saya thinking kan ya, thinking itu kita diajarkan kalau bisa satu hari itu sampai baca 700 atau 1000 kali istighfar Bapak Ibu. Karena kekuatan thinking kan nalar ya. Jadi ketika kita beristighfar itu kita tuh apa namanya kayak meminta maaf kepada Tuhan ya, meminta maaf kepada Allah kayak ya Allah aku harusnya nggak boleh terlalu mikir sejauh ini. Nah gitu. Jadi orang thinking kan analisa ya. Jadi apa-apa tuh kadang dipikirin makanya astagfirullah, astagfirullah gitu. Nah, kalau intuiting, karena dia tuh orangnya kreatif banget, orangnya tuh suka tadi bongkar pasang gitu ya, aktif dari segi kreativitas. Nah, itu jalur hidayahnya adalah berpuasa, Bapak Ibu. Jadi biar dia tuh agak anteng gitu ya, agak antengnya tuh berpuasa kalau intuiting. Nah, kalau orang feeling, karena dia tuh jago ngomong, dia tuh influence, bisa mempengaruhi orang, supaya dia tetap dalam kesucian energi, dia harus sering berwudu, Bapak Ibu. Wudhunya ini tidak harus wudhu sholat ya, maksudnya wudhu rukunnya aja. Jadi misal cuci tangan, terus apa basuh muka, terus misal sampai sini, sampai pergelangan tangan, terus telinga. Nah nih, karena apa? Orang feeling kan dia jago ngomong. Kalau misal dia sering berwudhu, sering bersuci, telinganya sering dibasuh dengan air, kan nanti setan. Setan itu kan api ya. Setan itu kan panas. Setan itu tidak gampang untuk membisiki dia istilahnya tuh menjadi play victim, menjadi melebih-lebihkan cerita gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Makanya orang feeling jalur hidayahnya adalah berwudu supaya ini dia tuh apa ya terhindar dari godaan setan gitu. Jadi telinganya kalau basah kan insya Allah setan yang unsurnya api kan dia tidak bisa masuk ke telinga kita gitu loh. Makanya kenapa jalur hidayahnya adalah berwudu. Nah, terus kalau insting itu menolong sesama, karena memang dia tuh kan pengennya berperan, nimbrung, membantu sesama, menolong sesama. Jadi jalur hidayahnya yang menolong sesama. Ketika dia banyak membantu, maka keberkahan hidupnya akan semakin meningkat. Itulah orang insting, karena dia sudah selesai dengan dunia. Dia pengennya mengejar, ya itu tadi, religinya dia. Maka dia pengennya selalu menolong orang. Itu adalah jalur hidayah untuk orang insting. Nah, ini healing. Nah, ini yang paling penting juga nih. Jadi selain tadi kita menyembuhkan luka batin, kita juga harus tahu nih, tipe kalau kita tuh healingnya gimana sih, gitu kan? Kan tadi kan pengennya, oh ya saya udah tahu nih, saya tuh tipe pelayanan. Oke, healing saya apa ya? Oh saya tuh suruh kalau orang tengeng tuh melihat pemandangan yang hijau-hijau. Saya tuh suka tuh di alam. Nah, gitu. Kalau nanti masa tua tuh saya ngisi teka-teki silang. Nah, gitu. Karena dia kan suka mikir gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Sensing itu healing di masa mudanya dia adalah berolahraga atau berkeringat, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya tipe ke anak atau pasangan atau misalnya dulu kita punya teman ya, kok dia tuh kalau mau masuk kelas harus berkeringat dulu ya. Nah, itu bisa jadi tipenya sensing. Karena saya punya teman kayak gitu. Jadi dia tuh kayak sibuk sendiri gitu. Intinya cari keringat aja. Kata kuncinya kalau udah ada satu keringat netes gini nih, ngalir tahu ya, keringat ngalir sini gitu kan kayak adem gitu ya, ces gitu. Nah, itu dia udah semangat tuh. Apalagi kan saya juga kan golongan darah AB ya. AB itu adalah typical sensing. Saya sebagai orang golongan darah AB itu ngerasain banget. Jadi kalau saya berkeringat udah satu netes gini nih, saya itu udah kayak semangat gitu. Jadi kayak fokus lagi. Nah gitu. Nah healing di masa tua adalah diberi hadiah. Kayak tadi kan menyembuhkan luka batin kan diberi hadiah. Jadi typical sensing karena dia materinya positif ya. Jadi harus dikasih hadiah, nggak harus yang mahal. Tapi yang penting adalah kita kasih sesuatu aja ke dia, kasih gift gitu ya, kasih hadiah. Nah, kalau thinking tadi healing di masa muda itu adalah jalan-jalan melihat alam karena kan dia suka berpikir, suka overthinking. Nah, itu ngeliat yang ijo-ijonan. Nah, itu kata kuncinya, melihat yang ijo-ijonan biar otaknya dia tuh fresh kembali gitu. Itu orang thinking. Healing di masa tua ngisi teka-teki silang Bapak Ibu. Karena dari muda biasa mikir ya. Jadi masa tuanya disuruh mikir via teka-teki silang. Atau biasanya ada game yang mengasah logika. Nah itu tuh saya suka tuh kayak Onet gitu ya. Onet itu kan ngasah logika kan. Oh ini sama ini. Nah gitu. Onet gitu. Itu saya suka banget tuh game saya tuh Onet Bu. Game anak kecil ya. Tapi saya suka gitu. Jadi kayak nge-refreshingin aja gitu. Jadi suruh mikir tapi mikirnya yang jadi kayak gini loh. Analoginya gini kalau thinking itu. Kan kita udah mikir keras ya, seharian kita udah mikir keras. Tapi kita tetap pengen mikir. Nah, mikir sederhananya gimana main Onet? Onet itu kan cuma nyocokin gambar kan. Nah, itu cara saya untuk dari tegang banget jadi tegangnya tuh sedikit kalem dengan cara main Onet. Jadi tetap membuka apa? Tetap berpikir tapi pikirnya kayak apa ya? Ritmenya dikurangin gitu loh Bapak Ibu. Jadi biar agak agak relax gitulah. Nah, itu cara saya ya sebagai orang thinking. Nah, intuiting itu healing di masa mudanya paling enak nih, Bu. Tidur, nonton, main game. Karena memang intuiting tuh nggak bisa capek orangnya.
Nah, healing di masa tuanya adalah silaturahmi dan makan-makan. Jadi pokoknya intuiting tuh makan aja gitu ya, enak pokoknya. Tidur, nonton, main game, makan itu orang intuiting. Kalau feeling itu karena dia menggunakan perasaan, healing di masa mudanya tuh curhat, ngobrol tadi kan, quality time. Kalau tadi menyebutkan luka batin feeling kan quality time, makanya curhat gitu ya. Nah, healing di masa tuanya ini perhatian cinta dan juga ngobrol. Kemarin saya dapat klien ya, Tes Steven itu orang feeling extrovert, beliau pensiunan usia 56, 56, 57. Beliau ngeluh, Pak, ini kok saya setelah pensiun kok anak saya jadi beda ya. Dulu mungkin karena saya punya jabatan, saya punya penghasilan yang lebih karena punya jabatan itu, anak saya tuh peduli, anak saya tuh suka ngedengerin omongan saya. Kok setelah saya pensiun kok nggak apa jarang ngedengerin, terus kayak nggak perhatian ke saya. Oh gitu ya Pak ya. Terus coba kita tes Steven dulu Pak. Kita tes, bener hasilnya feeling extrovert. Karena kita dari cerita bapaknya udah tahu wah kayak bapaknya mengandalkan perasaan nih, kayaknya orang feeling. Pas saya tes bener feeling extrovert, terus saya kasih tahu oh bener bapak feeling extrovert, terus akhirnya anaknya saya kumpulkan gitu kan, bapak ibu mohon maaf ini bapak sudah saya tes, hasilnya beliau adalah feeling extrovert. Nah, di masa tuanya beliau beliau itu nggak butuh apa-apa, beliau itu cuma butuh perhatian cinta. Perhatian cinta tuh gimana sih? Contohnya gini, misalkan udah 56 suka kontrol ke rumah sakit gitu ya katanya. Ya, aku nggak bisa nganter ya, tapi aku udah pesenin Grab-nya, udah pesenin Grab car-nya loh buat ayah. Itu dia udah senang Bapak Ibu. Ya Allah, anakku perhatian. Ya, apa namanya? Aku nggak bisa nganter ya, tapi booking BPJS-nya udah aku pesenin kok. Jadi ayah nanti tinggal periksa. Ya Allah, terima kasih gitu. Jadi perhatian cinta Bapak Ibu. Terus misal nanti kalau udah pulang gimana ya tadi kontrolnya kata dokter gimana. Nah itu jadi butuh perhatian cinta aja Bapak Ibu. Nggak butuh dikasih hadiah, nggak butuh diajak ngeliat yang ijo-ijonan, nggak butuh diajak silaturahmi, yang penting kasih perhatian cinta. Itu orang feeling. Nah, atau dia ditemenin ngobrol, karena orang feeling kan dari muda kan suka ngomong ya. Jadi masa tuanya tuh dia biasanya tuh wah kalau ngomong tuh nggak berhenti gitu. Jadi ngomong 3 jam terasa 5 menit itu orang feeling kayak gitu ya. Nah, kalau insting tadi otak tengah healing di masa mudanya adalah silaturahmi. Karena kan dia tadi suka menolong orang, suka berperan. Nah, berarti healingnya adalah bersilaturahmi. Nah, healing di masa tua tetap sama silaturahmi, itu ngobrol dan makan juga, hampir sama dengan orang intuiting. Nah, saya pernah dapat cerita dari teman saya itu branch manager Padang ya, Unigina. Beliau itu kan sudah lama di Steven. Beliau cerita gini, pernah punya klien itu orang insting itu sudah pensiunan ya, sudah 60 kayaknya. Pokoknya ya, hampir 60 tahun lah usianya. Punten, terus kakinya sudah, intinya udah pakai kursi roda lah gitu ya, udah pakai kursi roda. Karena beliau tipikal insting yang suka silaturahmi dari masa muda, beliau cerita, jadi dia tuh pengen ketemu temennya, itu dia datang bukan bawa mobil ya, dianterin sama sopir gitulah. Itu pas sudah nyampe ke rumah temannya, beliau nggak turun Bapak Ibu. Beliau duduk di mobil, mepet ke jendela ya, jendelanya dibuka, terus diambilin kursi. Jadi si sopir ini udah bawa kursi ternyata di mobilnya. Jadi kursinya dideketin pintu mobil. Jadi beliau ngobrol, Bapak itu di dalam mobil, deket jendela, terus yang disamperin itu keluar rumah, suruh duduk di luar mobil. Itu kejadian orang insting itu udah sepuh gitu jadi seperti itu dia tuh saking pengen silaturahminya sampai seperti itu, maaf ya aku nggak bisa turun soalnya kalau turun nanti harus pakai kursi roda nanti lebih riwah gini udahlah kita ngobrol di sini oh iya nggak apa-apa Pak gitu kan akhirnya diambilkan kursi ngobrol Bapak Ibu bayangin itu orang insting. Jadi di masa tuanya tuh sampai seperti itu karena dia emang suka silaturahmi, gimana kabar kamu gitu, aku udah lama banget gak ketemu kamu kangen aku gitu misal sama temennya yang dulu sama-sama berjuang gitu kan, itu tipikal insting Bu. Itu dia tuh senang banget bersilaturahmi pokoknya insting. Nah, terus dari tadi kita udah cerita nih, typical sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Terus kita udah tahu cara menyembuhkan luka batinnya tadi kalau sensing diberi hadiah, thinking itu tadi diberikan pelayanan, insting itu diberikan pelukan, intuiting tadi diberikan pujian, feeling itu diberikan quality time atau waktu untuk ngobrol. Nah, terus kalau misal kita belum tahu Pak, tipikal anak kita tuh sensing, thinking, insting, intuiting, feeling tuh gimana Pak? Nah, itu namanya kita ketahui personality genetiknya, Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita tentunya dilakukan tes Stephen gitu ya. Jadi, tes Stephen itu apa sih? Kita menggunakan sidik jari,
Cukup 5 menit, 5 sampai 10 menit itu hasilnya sudah keluar. Namanya simple ya. Jadi 5 sampai 10 menit sudah keluar. Keakuratannya 95% Bapak Ibu. Karena dari hasil penelitian itu kalau kita jelaskan ke konsumen itu mereka meyakini, oh iya ini saya banget, ini gue banget. Loh kok bisa tahu Pak sampai segitunya tentang diri saya? Kan kita belum pernah ketemu. Itu terjadi pada saya di tahun 2021. Jadi saya itu kenal Steven dari anak saya yang pertama Bapak Ibu si Yusuf itu 2021 tuh di tes Steven di Jakarta Timur waktu pasca pandemi ya. Terus pas hasilnya keluar Intuiting Extrovert itu si promotornya nyeritakan detail tentang Yusuf selama 3,5 jam. Bayangin dari jam 10 sampai setengah 2 Bapak Ibu. Harusnya itu jam 12 sudah selesai. Karena saya orang thinking kan kritis ya. Jadi saya pengen nanya terus gitu. Saya kesimpulannya satu, Pak, Bapak itu nggak pernah ketemu anak saya. Bapak itu nggak pernah kenal saya. Kita baru ketemu ini. Kok bisa tahu anak saya sampai sedetail itu ya, Pak? Makannya apa? Kebiasaannya ngapain? Kalau dia emosinya gimana? Terus dia tuh kalau dikasih tahu tuh gimana? Tuh kok bisa relate banget dengan anak saya gitu kan? Terus akhirnya, oh ternyata itulah kehebatan dari kalau kita scan sidik jari menggunakan konsep Steven, kita ketahuan semua Bapak Ibu personality genetik kita apa. Misal kayak anak saya yang tweeting extrovert itu dijabarkan secara aplikatif, secara detail bahwa anak kita tuh tipikalnya seperti ini, seperti ini. Jadi Steven adalah ASA ya, akurat, simple, aplikatif. Nah, nih nanti kalau udah dites akan ketahuan nih Bapak Ibu nih cara belajarnya gimana, kebiasaannya apa, kehebatannya apa, fokusnya pada apa, kunci suksesnya gimana, chemistry-nya tadi atau tujuan falsafah hidupnya apa tuh ketahuan semua Bapak Ibu. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Termasuk tadi cara menyembuhkan lukanya juga lebih fokus Bapak Ibu. Nah, kenapa sih harus Stephen? Jadi Stephen itu adalah membuat kita menjadi orang yang fitrah, kembali suci, kembali kepada diri kita siapa. Karena fenotip 100% adalah 20% genotip dan 80% lingkungan. Loh Pak, kalau Stephen mempelajari genetik yang 20% kan lebih gede lingkungan. Ya betul, lingkungan lebih besar. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwasanya genetik yang 20% itu justru berkontribusi terhadap lingkungan. Artinya, genotip itu justru yang mempengaruhi lingkungan. Banyak kasus bahwasanya misal di lingkungan ini orangnya jarang sholat, terus kita orangnya taat, sholatnya rajin gitu ya. Kita kumpul nih ke circle ini, tapi kita yang kuat gitu ya. Terus karena kita kan genetik ya, kita udah tahu oh ya, satu tipe feeling yang bisa ngajak orang, mempengaruhi orang. Saya rajin sholat. Temennya ngikut Bapak Ibu, lingkungan tadi ngikut yang genotip 20% tadi. Itulah kenapa di Steven itu fokusnya ke genotipnya, ke genetiknya. Karena genetik itu asli, genetik itu fitrah, genetik itu adalah bawaan lahir. Genetik itu adalah siapa diri kita sejatinya, siapa diri kita yang sebenarnya, bukan orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karena lingkungan, beda karakter nanti kan. Sorry, beda lingkungan akan menjadi beda kebiasaan kan gitu kan. Kalau karakter kan memang sudah genotip kita, karakternya seperti itu. Nah, tujuan dari Steven Genetik adalah menjalani hidup dengan versi terbaik. Tadi, fokus, satu, hebat. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang menjadi potensi kita fokus, kita menjadi versi terbaik kita. Oh ya, saya Renanta, typical thinking extrovert. Saya akan menjadi seorang yang suka berbagi ilmu. Saya tipikal konsultan. Saya tipikal orang yang suka ditanya. Nah, jadi ya udah saya menjalani profesi saya. Makanya saya mengklaim diri saya adalah konsultan potensi genetik. Karena saya sudah mau fokus ke karpet merah kehidupan saya sebagai orang thinking extrovert. Nah, Steven itu bukan ilmu ramalan kayak tadi. Kok bisa tahu sih sampai 95% gitu ya? Padahal Steven adalah ilmu peluang. Ketika kita sudah tahu potensi kita, sudah tahu apa kehebatan kita, sudah tahu apa yang menjadi kelebihan kita, akan banyak peluang yang bisa kita raih di masa depan. Karena kita sudah fokus, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi peluangnya itu akan lebih besar gitu loh. Karena kita udah tahu nih, oh kehebatan saya adalah di bidang konsultasi. Konsultan, berarti saya peluang yang saya ambil adalah apa-apa yang berkaitan dengan konsultan gitu kan. Jadi saya mengambil pelatihan, saya sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang narasumber, saya sebagai seorang konsultan, saya ambil nih, oh ini ada orang yang butuh konsultasi untuk pengembangan karakternya. Nah, saya masuk ke sana. Nah, seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa tujuan Steven adalah menjalani hidup dengan versi terbaik. Nah, versi terbaik itu seperti apa sih? Satu, kita bisa merencanakan hidup, karir, dan bisnis. Tuh, kalau kita udah tahu potensi kita kan kita bisa merencanakan tuh. Roadmap-nya jadi lebih jelas. Blueprint-nya jadi lebih detail. Nah, gitu.
membuat keputusan yang strategis. Oke, saya thinking extrovert, saya harus kuliahnya di bidang manajemen. Saya kuliahnya harus di bidang pemerintahan. Nanti saya harus mengejar karir, saya harus mengejar tahta. Saya nanti harus apa namanya endingnya harus menjadi seorang konsultan. Nah, jadi kan udah keputusan strategis itu udah jelas. Menemukan cara terbaik dan termudah. Oke, saya tipikal thinking. Saya cara belajarnya harus dengan cara menalar. Saya cara belajarnya adalah dengan fokus pada pelajaran. Kan udah tahu cara terbaik kita. Dan termudah. Oke, cara belajar saya termudah adalah saya menalar. Ya udah, saya baca buku aja. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari media media informasi manapun yang mudah bagi saya karena saya udah tahu saya tipikal thinking. Cara belajarnya gitu. Oh, kalau feeling cara termudahnya gimana? Mendengarkan karena kan feeling kan suka ngobrol ya jadi cara belajar termudahnya dia mendengarkan cara belajar termudah orang intuiting apa pahami makna dulu temukan polanya cara belajar orang sensing tadi gimana menghafal cara mudah belajar orang sensing adalah menghafal kalau orang insting Pak cara belajarnya gimana buat hatinya nyaman dulu kalau dia hatinya nyaman kalau dia moodnya udah bagus insya Allah penetrasi pelajarannya lebih mudah juga. Jadi kalau kita udah tahu potensi genetik kita akan jadi lebih mudah Bapak Ibu. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan tepat. Karena kan kita udah tahu, oh misal gini, kayak dulu saya belum tes ya. Istri saya tuh suka komplain gitu ke saya. Yang kamu nih kok terlalu ini banget sih, apa kalau udah kerja tuh kayak nggak mau tahu yang lain. Ya emang gitu, thinking itu nggak mau diganggu. Thinking itu kalau udah fokus, itu nggak mau diganggu. Karena kan dia tanggung jawab. Karena dia udah punya prioritas. Prioritasku hari ini adalah aku bikin materi. Prioritasku adalah hari ini aku belajar. Jadi aku nggak mau diganggu karena orang thinking sudah punya skala prioritas. Nah, ketika kita sudah tes Tivin, kita satu keluarga kan udah tes Tivin ya 2023 kemarin. Nah, istri saya jadi tahu, oh suamiku tuh tipikalnya thinking. Jadi dia itu sebenarnya kalau fokus kerja itu bukan berarti nggak peduli karena dia memang prioritasnya lagi itu. Nanti kalau itu udah selesai dia akan prioritas lagi kembali ke keluarga gitu. Jadi lebih enak aja Bapak Ibu kalau kita udah tahu mesin kecerdasan kita masing-masing seperti itu mengembangkan diri, keluarga, tim orang lain, profesi dan bisnis. Jadi kayak tadi saya cerita, oh anak saya tuh intuiting extrovert. Yang pertama dan kedua kan sama intuiting extrovert. Saya sampai sudah ketemu pesantren terbaik untuk anak saya yang nomor satu Bapak Ibu. Kan dia baru satu SD ya. Nanti SMP-nya di mana kita udah dapat. Itu di Solo. Itu pesantren digital. Karena kan orang intuiting kan kekuatannya di digital, kekuatannya kan di kreativitas. Apalagi dia bilang, ayah Yusuf besok pengen jadi pembuat game pengen jadi apa intinya bikin game gitulah. Nah, itu berarti harus kita arahkan ke pesantren yang satu belajar agama, yang kedua mengedepankan pada digital. Karena yang saya dapat di Solo itu dia kerjasamanya dengan Jerman gitu ya kan. Kalau orang apa intuiting kan dia apa namanya demografinya kan Jerman negaranya. Jadi chemistry negaranya itu Jerman. Nah, jadi udah cocok gitu. Kita udah dapat. Jadi kita udah bisa mengembangkan diri anak anak kita tuh dari sejak dini termasuk anak saya tuh yang intuiting itu kita ikutkan lesnya apa? Science, terus yang berkaitan dengan kreativitas lah kayak gitu. Kalau olahraga tuh yang pendek-pendek kayak misal basket itu kan pendek ya, karena orang intuiting kan nggak bisa capek. Nah itu kalau anak sensing, oh, udah lapangan gede gitu. Atau nge-gym karena orang sensing kan kekuatannya di otot tadi. Nah, silakan Bapak Ibu untuk informasi lebih detail bisa mengunjungi website kami ya di www.potensihebatmu.com. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat semuanya secara lebih detail di sana. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya merefresh lagi webinar malam ini. Nanti kita juga akan share di website kami seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa harus Steven sih Pak? Nah gitu ya, Steven tadi asal saya bilang. A-nya adalah akurat, jadi keakuratannya 95% karena menggunakan metode biometrik Bapak Ibu. Biometrik itu menggunakan organ tubuh, jadi tadi menggunakan sidik jari ya. Jadi kalau menggunakan sidik jari kita udah nggak bisa ngelak. Jadi Steven itu bukan psikometrik, bukan tes psikologi. Jadi ngisi-ngisi kuesioner, ngisi-ngisi pertanyaan, jawab pertanyaan itu namanya psikometrik. Itu keakuratannya 60 sampai 70% karena dia sifatnya subjektif. Subjektif tuh gini, misal ada 5 pertanyaan, kan suruh milih salah satu untuk menentukan kepribadian kita tuh apa gitu kan. Nah kita sebenarnya udah memilih A tuh karena A yang paling tepat. Tapi kita gini kadang, ah nanti kalau aku milih A terus dibahas malu pilih B aja lah yang bagus. Nah akhirnya dia tidak objektif Bapak Ibu, dia kan subjektif. Dipilihnya yang B, yang bikin dia senang, yang bikin dia nyaman. Padahal bukan aslinya dia, padahal dia tahu asli saya mah yang A ini tadi. Tapi saya pilih yang B aja lah, khawatir nanti kalau dibahas. Nah, akhirnya kan tidak akurat. Nah, itu kenapa tes
psikometrik itu tidak akurat karena dia sifatnya subjektif. Apa yang jadi ya tergantung kita aja gitu ya. Ya udahlah saya ngisi ya. Makanya kenapa psikometrik itu dia bisa berubah-ubah karena tergantung dari suasana hati, tergantung dari momen, tergantung dari kita tuh memang lagi pengen ngisinya itu. Itu makanya kenapa subjektif. Tapi kalau Steven akurat pakai sidik jari plek sekali seumur hidup udah nggak bisa ngelak. Oh, Renata orang tinggi ekstrovert udah. Oh, tapi saya meyakini diri saya sensing. Enggak, ternyata sensing itu dapat dari golongan darah saya yang AB gitu ya. Jadi kalau kita udah ngetap sidik jari tap, oh udah ketahuan semua. Keakuratannya 95%. Nah, Steven itu yang S-nya adalah simple. Tadi tesnya hanya menggunakan sidik jari. Nggak usah jawab pertanyaan, nggak usah wawancara. Cukup 5 sampai 10 menit, hasilnya sudah keluar. Makanya kenapa dia disebutnya simple. Nah, yang paling saya suka dari Steven adalah aplikatif, Bapak Ibu. Jadi, ya mungkin yang sudah ada tes Steven dengan saya ya, itu kan saya jabarkan sedetail-detailnya ya, karena memang Steven itu aplikatif. Jadi, Steven itu bisa menjawab secara detail siapa sih diri saya, bisa menjawab detail apa sih potensi saya, kehebatan saya, profesi terbaik saya, jalur hidayah saya, cara menyembuhkan luka batinnya gimana, itu detail Bapak Ibu. Dan dia aplikatif, bisa menjawab secara detail. Karena dia kembali ke fitrahnya kita sebagai manusia bawaan kita dari lahir itu yang dikembalikan gitu ya. Jadi kita kembali menjadi fitrah, kita menjadi diri kita sendiri. Kalau bahasa Steven menjadi gue banget kan Steven gue banget gitu ya. Jadi menjadi orang yang gue banget. Nah, itulah kenapa aplikatif karena kita bisa menjawab secara detail siapa diri kita, siapa anak kita, siapa pasangan kita, siapa keluarga kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Quotes hari ini adalah mengetahui personality genetikmu, mempermudah jalanmu di karpet merah kehidupan menuju bintang terangmu atau puncak kesuksesanmu. Seperti itu ya. Terima kasih. Bapak Ibu boleh dong ini difoto, di-scan, kasih testimoni ini Google Maps kami ya. Jadi boleh dikasih masukan. Misal, oh alhamdulillah hari ini saya jadi tahu cara menyembuhkan luka batin untuk anak saya. Terus apa? Silahkan monggo. Ini testimoninya bebas. Jangan lupa bintang 5-nya gitu ya. Terima kasih. Ini nomor WA saya. Saya ada di grup juga. Nanti kalau misal kita ada yang ditanyakan, bolehlah kita nanti ngobrol-ngobrol. Begitu ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.